Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Satu-satunya Tuhan, pencipta, penguasa, yang kita yakini dan tidak ada sekutu bersamanya. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di keduanya, menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, bahkan menciptakan kita semua, fisik kita, karakter kita, dan apapun yang berhubungan dengan roda kehidupan kita ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terlalu banyak nikmat kepada kita yang tidak terhingga. Dari makanan, minuman, pakaian, transportasi, oksigen, air, dan apa saja yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Dari pertama kita lahir sampai hari ini, kita masih terus menikmati, dan sampai seseorang di antara kita meninggal dunia nanti, pastikan akan sampai kepadanya semua nikmat tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita menikmatinya selama halalan dan thayyibah. Dibolehkan oleh Allah dan juga berkualitas. Serta juga kita ikuti dengan syukur, berterima kasih. Dan sebuah nikmat yang tidak terhingga karena Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan syukur itu dengan dua susunan kata. Alhamdulillah. Sementara Allah kekalkan dalam surah Ibrahim dalam Al-Quran surah nomor 14 ayat 7. Potongan ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Nikmat terbesar Bapak Ibu sekalian adalah nikmat Islam dan iman. Kita bisa menikmati agama ini. Kita tahu mana yang boleh kita lakukan dan tidak boleh. Mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dengan halal haram dalam agama Allah. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Baik kita lahir dalam keadaan Islam ataupun kita mengenal Islam setelah kita dewasa. Dan Allah perintahkan kita untuk mempertahankan nikmat ini sampai kita wafat. Dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Saya yakin saya pun jauh-jauh dari Indonesia datang ke sini, dan juga Bapak Ibu tentunya meluangkan waktunya, teman-teman di KBRI yang sudah menyiapkan buat kita fasilitas tempat, dan juga semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Saya yakin semua ini tidak lain karena niat kita untuk lebih memperdalam Islam kita dan juga iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ikhlaskan niat. Dan sekaligus kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dubes kita, Bapak Muhammad Umar, dan juga Bapak Wakil Dubes, Bapak Ramadan Shah Hasan, dan mungkin semua seluruh staf yang ada di KBRI Perancis atau di kota Paris ini secara khusus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai tambahan pahala buat bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, serta juga jemaah yang sudah hadir, baik itu offline ataupun online. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita dan jadikan ini sebagai tambahan pahala buat kita semuanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk kita ucapkan salam hormat kepadanya. Allah telah mengutusnya untuk membawa risalah langit, sehingga kita mengenal siapa pencipta kita, apa tujuan kita hidup, dan apa akhir dari perjalanan kita. Surga bagi orang-orang yang pantas mendapatkan kena kepatuhan dan imannya selama hidup di dunia, dan neraka kepada para pembangkang dan juga yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengucapkan salam hormat kepada beliau satu kali akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 salam dari sisinya. Dan salam Allah berarti pembunuhan kebutuhan, peninggian derajat, pengampunan dosa, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada semua teman-teman atas kerjasamanya, dimulai dari tadi Pak Dubes, Wakil Dubes, dan semua staf KBRI kita di Paris ini, dan juga seluruh jamaah yang sudah hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, telah menyambut kami dan juga memberikan peluang kami untuk berbagi tentunya. Dan saya mohon maaf sekaligus karena saya duduk di atas kursi sini, Bapak Ibu mungkin duduk di bawah melantai. Ini karena sudah disiapkan buat saya, jadi bukan karena saya ingin duduk lebih tinggi daripada Bapak Ibu sekalian.
Tolong dimaklumi dan diizinkan. Serta juga saya berbicara sini bukan karena saya lebih tahu, tapi karena diminta untuk berbicara, dibuatkan jadwal jauh sebelum kami datang dari Indonesia. Jadwal di seluruh Eropa ini sudah diatur, juga diminta judulnya dari kami. Maka saya duduk di sini karena menjalankan itu. Dan juga tujuannya menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Serta juga menjalankan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini isinya semuanya nasihat. Para sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian ridwanullahi alaihim, kalau mereka bertemu selepas sholat 5 waktu saja, habis subuh, habis duhur, asar, maghrib, atau isya, mereka sering ketemu. Ataupun mereka berpapasan di jalan, di pasar. Kalau mereka bertemu, mereka tidak akan berpisah sampai mereka mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia. Innal insana lafi khusr. Banyak manusia yang rugi nanti dan menyesal di hari kiamat. Illa ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang semasa hidup di dunia sibuk dengan keimanan dan amal solehnya. Wa tawasaw bil haqq. Saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr. Dan saling mewasiatkan untuk bersabar, bertahan di atas keimanan dan juga amal soleh tersebut. Oleh karena itu tujuan kita insya Allah untuk ini. Bagaimana kita saling mengingatkan. Telah sampai informasi kepada kami, permintaannya membahas tentang masalah rumah tangga. Terutama juga sekaligus nasihat bagi teman-teman, ya mohon maaf di sini yang sudah sepuh, karena materi ini bagi saya sih tetap dibutuhkan, baik itu yang sudah berumah tangga lama, atau yang baru berumah tangga, atau yang belum berumah tangga. Ini sering kami sampaikan pada saat kami membahas tentang masalah rumah tangga, karena saya menemukan pribadi setelah survei begitu lama bahasan tentang masalah rumah tangga, dan kami punya pesantren-pesantren kilat, namanya Daurah Syariah Manajemen Rumah Tangga Islami. Saya buat sampai 15 episode. Satu episode itu kurang lebih 3 hari jadwalnya, 10 jam bertemu dengan saya. Dan kita mengadakan sampai 15 kali. Jadi 15 kali 3 hari atau 15 kali 10 jam. Itu kurang lebih 150 jam untuk menyelesaikan semuanya. Saya coba akan mendatangkan intisarinya pada Bapak Ibu di kesempatan sekarang. Karena terlalu banyak umat Islam yang belum memahami poin-poin ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, menikah dan rumah tangga itu adalah bahtera pahala terbesar dalam hidup kita. Kapal pahala. Begini memahaminya. Kalau Bapak Ibu lagi puasa, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, kita berada di atas bahtera puasa. Kapal pahala puasa. Bapak Ibu lagi duduk, lagi jalan, lagi ngobrol. Kalau lagi puasa Ramadan misalnya, atau puasa Senin Kamis, mulai subuh sampai azan subuh sampai azan maghrib, kita tetap dapat pahala puasanya. Ini namanya bahtera pahala puasa. Nah kalau rumah tangga, ini banyak sekali pahalanya. Mulai dari akad nikah, sampai salah satunya meninggal, bahkan setelah meninggal pun bisa mendapatkan terus pahala. Selama rumah tangga itu terus langgeng, bertahan, mereka terus memberikan hak dan kewajiban masing-masing dan juga mendidik anak yang baik untuk melanjutkan estafet kehidupan sehingga menjadi amal jariah buat mereka, maka itu pahala semuanya. Seorang suami dalam Islam, bapak di sini mungkin dengan keluar dari rumah mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan istri dan anak, setiap detiknya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tegukan air, potongan makanan yang masuk ke mulut istri dan juga anak-anak, kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi, semuanya pahala. Tidak ada satupun yang tidak dicatat pahala. Oleh karena itu, ini bahtera pahala yang luar biasa. Sampai pernah ada satu orang jalan di hadapan Nabi SAW, beliau keringatan sekali karena bekerja keras. Dan ada sahabat-sahabat yang lihat itu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, andai saja apa yang orang ini lakukan sampai keringatan memikul barang yang begitu berat dinilai di jalan Allah, ada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah buat keluarganya, istri dan anaknya, dalam riwayat ini disebutkan anak berarti masuk istrinya, dan maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua,
maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk memenuhi kebutuhannya pribadi, maka dia di jalan Allah. Maksudnya semua ada pahalanya. Dan siapa yang keluar untuk sombong, riya, pamer, ya, maka dia di jalan syaitan. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan bagi para suami, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau keluarkan untuk jihad di jalan Allah, dan dinar yang kau keluarkan untuk kebutuhan istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Artinya bapak-bapak, dalam rumah tangga dan selama kita status suami ataupun ayah, maka per detiknya pahala. Asal memang kita niatkan ini untuk ibadah. Kemudian ibu-ibu juga sama. Detik-detik ibu tunggu di rumah, urus anak, urus rumah, masak, apalah kebutuhan suami dipenuhi, maka semuanya pahala. Jadi jangan dianggap remeh hanya karena duduk di rumah, lalu kemudian dianggap tidak ada pahalanya. Coba dengarkan ibu-ibu sekalian, kalau tadi bapak-bapak sudah saya sampaikan riwayatnya, bagaimana beliau-beliau mendapatkan pahala dari nafkah, dari kerja, maka ibu-ibu juga begitu. Suatu hari pernah di masa Nabi Muhammad SAW selepas sholat di masa beliau, ada seorang wanita di saf wanita di masjid beliau, tiba-tiba bicara selepas salam sholat, ya Rasulullah, saya ini utusan semua wanita di Madinah. Ada yang kami mau sampaikan, boleh saya berbicara? Kata Nabi Muhammad SAW, silahkan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Itu bagi bapak-bapak di sini yang biasa sholat di masjid tidak asing ya. Banyak sekali hadis yang menyebutkan keutamaan. Keluar rumah ada doa, keluar rumah dapat pahala. Setiap langkah menuju ke masjid, satu langkah kaki dicatat pahala, satu langkah kaki diangkat derajat dan juga dihapuskan dosa. Maka berapa langkah kita ke masjid? Belum doa masuk masjid. Belum doa masuk kaki kanan dengan dalam masjid, itu juga pahala. Belum keluar dari masjid dengan kaki kiri. Belum sholat qobliyah, tahiyat masjid, sholat wudu. Belum berdoa antara azan dan iqamah. Belum mendapatkan takbiratul ihram pertama imam. Belum zikir habis sholat. Belum sholat ba'diyahnya. Terlalu banyak pahala yang didapatkan dengan sholat di masjid. Apa kata perempuan ini, ibu ini? Ya Rasulullah, kalian laki-laki sholat di masjid. Apa yang beliau ingin sampaikan? Sementara kami ini sendiri nggak sholat di masjid. Perempuan lebih afdal sholat di rumah. Itu sudah ada perbedaan. Kemudian kalian mencari nafkah buat kami. Karena tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah buat istri dan anaknya, maka dia di jalan Allah. Perempuan kan justru mengelola harta tersebut. Jadi ada perbedaannya. Kalian juga mengantar jenazah. Kita tahu ada hadis Bapak Ibu sekalian, siapa yang mensolati jenazah maka dapat pahala 1 kirot, dan siapa yang menguburkan jenazah, mengantar jenazah sampai dikuburkan dapat 1 kirot. Satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu hitungan kirot? Kata Nabi SAW, 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Jadi pahalanya seperti 1 gunung. Solati jenazah 1 gunung, antar sampai dikuburkan 1 gunung. Nah kalau sholat perempuan masih oke, dibebaskan sama dengan laki-laki. Tapi kalau ngantar ke kuburan ini lebih umum pendapat ulama melarang. Ya. Karena memang bisa tidak terbawa perasaan, nanti nggak bisa ngontrol diri, menangis di kuburan, ataupun nanti kalau yang masih muda-muda bisa mengganggu tujuan utama mengantar jenazah untuk mengingat akhirat, ya. Sehingga kalau anak-anak ABG misalnya, ABG itu kan pada tepuk-tepuk sana sini, bercanda-bercanda, bisa menghilangkan konsentrasi orang yang bisa ambil pelajaran tentang masalah keimanan. Maka perempuan ini mengatakan, kalian ngantar jenazah. Artinya ada tambahan pahala kalian 1 gunung. Sementara kami perempuan tidak ngantar jenazah ke kuburan. Dan kalian berjihad di jalan Allah. Berperang. Perang ini besar sekali pahalanya. Seperti teman-teman ke di Palestina. Karena kata Nabi SAW, tidak akan disentuh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Dalam riwayat lain, tidak akan bersatu di hidung seorang mukmin yang berperang debu medan perang yang dihirup oleh hidungnya dengan asap api neraka. Artinya ada jaminan surga dan sekian banyak keutamaan tentang jihad. Sementara perempuan tidak ada jihadnya. Apa-apa yang mengatakannya Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah, kalian mencari nafkah buat kami, kalian mengantar jenazah, kalian juga jihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mengurus rumah kalian, mengurus anak kalian. Ya, makanan, minuman, kebersihan rumah dan segala macam, dan juga menjadi tempat pelampiasan syahwat kalian. Ada biologis. Pertanyaan saya, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Maka Nabi SAW balik ke hadapan para
laki-laki pada saat itu sambil bertanya mengatakan begini, apakah ada pertanyaan lebih penting dalam Islam daripada ini? Maka kata para sahabat terdiam. Lalu kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, pulanglah dan sampaikan kepada semua wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Berarti status istri, status suami, status saja, dan menunggu pasangan melayani semaksimal yang dia mampu, itu sudah pahala semuanya. Ini bahtera pahala. Cuma pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita menjadikan setiap detik kita dalam rumah tangga sebagai satu suami atau istri. Kalau sudah meningkat lagi, levelnya menjadi status ayah dan ibu kalau punya anak, supaya bisa setiap detiknya jadi pahala. Syaratnya satu, kita niatkan pernikahan kita karena Allah. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian di ruangan ini, maaf tanpa menggurui walaupun sudah sepuh, kalau dulu Anda menikah hanya karena suka dengan pasangan, Anda mungkin menikah hanya karena faktor umur, Anda mungkin menikah karena faktor ekonomi, Anda mungkin menikah karena faktor sosial, ya, karena nggak enak sama lingkungan dan segala macam gitu ya. Maka ini diubah semua niatnya, karena ini tidak ada pahalanya. Kapan dia pahala? Kalau Anda niatkan karena ini perintah agama. Nah baru dia jadi pahala. Baru setiap detiknya menjadi pahala. Makanya setiap orang yang datang ke kantor kami di Jakarta, kalau mau masuk Islam, biasanya kami tawarkan atau tanyakan dulu, kenapa Anda mau masuk Islam? Kalau jawabannya mau masuk Islam itu karena pernikahan, atau karena pekerjaan, atau karena faktor sosial misalnya, ya, karena dia hidup di lingkungan kita di Indonesia mayoritas Muslim, maka saya luruskan dulu. Saya katakan, Anda kalau syahadat, saya pandu cuma setengah menit, selesai. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diterjemahkan atau tidak, soal dia sudah ucapkan, dia sudah Muslim. Tapi masalahnya, setelah syahadat ini, ada poin penting. Islam akan menjadi panduan hidup Anda. Dia akan mengatur makanan Anda, minuman Anda, pakaian Anda, pergaulan Anda, pendapatan Anda. Semua akan diatur oleh Islam. Siap nggak untuk itu? Jadi nikah atau tidak jadi nikah, dapat pekerjaan atau tidak, Anda tetap pertahankan nggak Islam? Pada saat dia sudah faham dan dia sedia untuk itu, maka saya pandu syahadat. Nah ini poin penting. Ya. Jadi kita harus niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kalau mau lihat dalam Al-Quran bahwasanya memang menikah itu adalah ibadah, di antara ayatnya, itu banyak ayat ya, di antara ayatnya adalah surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. Kalau Anda mau buka di aplikasi Al-Quran Anda, silahkan dibuka supaya Anda tahu argumentasi kenapa saya menikah ini bisa nilai pahala. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada kata terlambat. Kalau yang selama ini dulu menikahnya hanya karena suka-sukaan, hanya karena lingkungan, faktor umur, faktor ekonomi, Anda ubah niat Anda sekarang, mudah-mudahan yang lalu-lalu Allah tarik dan akhirnya Allah jadikan juga pahala. Ya. Dalam surah An-Nur ayat 20, surah nomor 24 ayat 32, Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihina min imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang yang layak menikah dari hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan. Wa ankihul ayam minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara, kalau mereka miskin, yughnihimullah min fadlih, Allah akan kayakan mereka. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita disuruh menikah atau kita menikahkan anak-anak kita, saudara kita, gitu ya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini memang sebagai bagian dari hal yang sangat ditekankan. Ya. Kami pun maaf di Indonesia sering mengingatkan kepada orang tua yang sering atau selalu menunda-nunda pernikahan anaknya dengan alasan masih belum sampai umurnya, padahal mungkin anaknya sudah 25 tahun ke atas, atau misalnya baru tamat kuliah, harus cari pekerjaan dulu, kalau sudah punya pekerjaan harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, akhirnya anak itu melampaui umur 30-35 tahun belum nikah juga. Ini orang tuanya mungkin punya pasangan hidup, maaf, tapi anak ini tidak, dan gejolak syahwatnya ada. Jadi bisa saja orang tuanya yang nanggung dosa kalau seandainya anaknya itu berbuat zina, karena dia yang menunda. Padahal tidak ada alasan untuk menunda pernikahan-pernikahan tersebut. Ya. Begitu juga sabda Nabi SAW, an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Bapak Ibu sekalian, kita memang diciptakan ini untuk populasi. Kita memang diciptakan untuk populasi.
Jadi estafet generasi regenerasi manusia ini harus berlanjut. Cuma caranya ada dua. Yang pertama cara benar itu nikah, yang kedua cara salah zina. Dua-duanya sama. Perlu kita akui dan memang itu faktanya serta datanya juga sama. Ya, kalau setiap orang di antara kita lawan jenis ini saling suka. Normal, laki-laki suka lihat perempuan, perempuan suka lihat laki-laki, bahkan ngobrol, kemudian saling mungkin ya berbagi, mungkin jama tangan, gandengan tangan, ciuman, maaf, dan meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu Allah yang memang hiasi dalam diri kita. Cuma Allah ajarkan cara yang benar nikah, Allah ingatkan cara yang salah zina. Nah gitu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah hiasi dalam diri laki-laki ada dua hal. Hub, rasa suka dengan perempuan. Syahwat, diikuti dengan syahwat. Kalau tidak ada syahwat, tidak ada laki-laki yang mau tuangkan spermanya. Maaf, sementara itu bibit inti manusia. Kalau bukan karena syahwat, perempuan tidak akan mau menerima sperma tersebut dan hamil 9 bulan. Lalu kemudian mengurus anak-anak dari kecil. Seperti ibu sudah tahu, disusuin, belum rewelnya, belum ini, belum itu, sampai dia dewasa. Ya. Maka ini Allah yang hiasi. Cuman Allah perintahkan kita dengan cara yang benar. Nikah. Dan Allah larang kita cara yang salah, zina. Nah gitu. Ini poin dasar dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti baru kita masuk ke lebih dalam bahasan kita. Sehingga kami berharap sekali, apa yang sudah salah dalam kehidupan kita yang lalu, jangan diwariskan pada anak-anak. Ada sebagian ibu-ibu, kadang-kadang dia suruh anaknya pacaran. Maaf, ini terjadi di Indonesia, pernah ada kasus gitu ya. Dan dia bilang, enggak apa-apa nak, ibu juga dulu begitu kok. Ayah juga dulu begitu kok. Gitu kan. Nanti aja, tobatnya nanti umur 35 tahun atau dan seterusnya. Dia tidak tahu ajal, bisa saja meninggal sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian kita harus paham. Nah, nikah sama zina, perbedaan dasarnya adalah, kalau zina itu umumnya, ya, tadi saya pakai isyarat sebelah tangan kiri saya, maaf. Kalau zina itu sebelah kanan nikah, sebelah kirinya zina. Kalau zina itu umumnya dimulai dengan ketakutan. Fitrahnya manusia. Jadi walaupun mungkin teman-teman hidup di negara sini mungkin bebas kehidupannya, tapi secara alami orang kalau tiba-tiba mau zina, misalnya dia mau ketemu pelacur atau apa, itu pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir. Sebenarnya rasa khawatir ini secara medis itu mengganggu kualitas sperma yang merupakan bibit manusia dan sel telur yang merupakan kantong manusia. Terganggu biologisnya. Sehingga pada saat mereka lakukan biologis, kualitasnya terganggu. Dan kalau dilakukan pun mungkin tergesa-gesa. Dan juga kalau hamil, ya ini kalau fitrahnya. Apalagi kalau dia muslim, dua-duanya malu, keluarganya malu, ya. Dan anak yang lahir, hal yang lain adalah, ini adalah anak zina. Kalau Bapak Ibu baca buku-buku fikih, hampir semuanya menjelaskan buku fikih mana saja Anda bisa tahu, selama buku Ahli Sunnah wal Jamaah insyaAllah. Maka tidak ada status nasab pada anak zina. Enggak ada warisan antara dia sama ayahnya. Kalau itu anak perempuan tidak bisa jadi walinya. Maka ini banyak sekali hal-hal yang terganggu hanya karena perzinahan. Ya. Tapi uniknya, banyak manusia yang masuk ke ranah ini. Sekarang nikah. Nikah itu sangat mudah. Kalau saya di posisi wali atau bapak istri sebagai wali anak perempuannya, kita tinggal bilang sama calon anak mantu, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Dia mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Itu aja. Sudah sah. Ada 2 saksi, ada mahar, ada kalimat akad, ada wali wanita, selesai. Kalau dia mau lengkap, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini tunai misalnya. Maka dikatakan orang-orang sah, ya sah, sudah. Ini kurang dari 5 menit. Tapi pada saat sudah selesai akad nikah ini, yang sesuai dengan Allah perintahkan, mereka boleh sepuasnya pacaran. Jadi kalau saya tanya Indonesia, Ustaz boleh nggak pacaran? Boleh, tapi setelah akad nikah. Silakan, safar sama-sama, masuk hotel, biologis, punya keturunan, bahkan berpahala semuanya itu. Nah, kenapa kita tidak arahkan diri kita dan anak-anak kita ini kepada pernikahan, dan kenapa kita masih arahkan kepada perzinahan? Nah, ini pondasi dasar sekali untuk memahami. Sementara kalau Anda menikah, tidak ada orang Bapak Ibu sekalian malam pertama itu tidak bahagia. Kita tidak bicara kasuistik ya. Kalau misalnya ada orang
kebetulan misalnya ya, kebetulan dia lagi jengkel atau tidak mau nikah sama calon pasangannya mungkin, tapi umumnya orang suka. Dan malam pertama itu semua orang tahu. Mereka nginep di hotel kah, mereka nginep di rumah mertua kah, ya rumah orang tua suami atau rumah orang tua istri, maka tetap saja orang semua tahu akan terjadi biologis. Tapi mereka lakukan dalam kondisi mereka senang. Maka kualitas spermanya yang merupakan bibit manusia bagus, kantok sel telur juga yang merupakan kantok manusia bagus. Otomatis regenerasi manusia akan bagus, biologisnya akan memuaskan, plus berpahala lagi. Karena pernah ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya orang-orang miskin dari sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, orang-orang kaya mendahului pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, kami jihad, mereka jihad, tapi mereka punya kelebihan karena mereka sedekah dengan harta mereka. Kami nggak punya uang untuk kami sedekahkan. Kata Nabi SAW, Allah mudahkan buat kalian banyak sekali cara untuk mendapat pahala sampai di kemaluan kalian. Kalau kalian nikah, biologis halal, ada pahala yang besar. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami gauli istri kami dapat kenikmatan, kami juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina. Tidak melalui akad nikah. Bukankah dapat dosa? Tanda tanya. Sahabat sudah tahu jawabannya. Nabi juga tidak butuh jawabannya. Lalu Nabi mengatakan, begitu pula kalau diletakkan pada yang halal. Kalau dengan akad nikah, setiap biologis yang dilakukan suami istri, pahalanya, kadar besarnya sama dengan besarnya kadar dosa zina. Makanya syaitan biasa membuat di sini orang jenuh, tidak mau lakukan segala macam karena ini pahala. Tapi dibuka pintu-pintu yang naudzubillah syahwat yang berlebihan justru pada yang haram. Nah ini kalaupun hamil, teman-teman sekalian, dua-duanya senang, keluarganya senang. Anak yang lahir jelas statusnya. Ada warisan, ada nasab, ya bisa jadi wali kalau itu anak perempuan. Nah ini pondasi dasarnya. Oleh karena itu kita perlu fahami baik-baik teman-teman, supaya bisa menjadi pahala pernikahan kita ini, kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW perintahkan karena agama. Siapapun yang niat tadinya bukan karena itu, maka diubah. Nah itu. Kemudian teman-teman sekalian juga dalam hadis yang lain, kalau Anda menikah, Masya Allah di sini saya tahu pada status suami istri misalnya, maka kalau Anda menikah sebenarnya Anda sudah menyelamatkan setengah agama Anda. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bila seorang hamba sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Kenapa dikatakan setengah sudah aman? Karena godaan terbesar laki-laki dari perempuan. Godaan terbesar perempuan, laki-laki. Kalau kita sudah punya pasangan halal, ibaratnya kita kalau dapat lapar, kita punya makanan. Kalau kita sudah kenyang, ya sudah ada makanan yang kita makan, seenak apapun makanan ditawarkan. Contoh tadi Bapak Ibu makan siang, mohon maaf saya kasih contoh. Lalu Anda makan sepiring atau 2 piring, Anda sudah sangat kenyang. Ditawarkan setelahnya kambing bakar, sapi, iga, apalah, ayam, udang, seafood, semua tidak akan ada kita suka. Karena orang kalau sudah nikah dan ada pelampiasan biologisnya, pintu-pintu zina yang merusak tatanan sosial di masyarakat dan melanggar hukum Allah SWT sudah tertutup. Makanya kata Nabi SAW, orang sudah nikah itu dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Juga dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ada 4 hal yang merupakan sunnah para rasul. Pasti dicontohkan oleh para rasul. Yang pertama, rasa malu. Malu kalau mengambil yang bukan haknya. Malu kalau mengganggu orang lain. Malu kalau berbuat pelanggaran-pelanggaran agama atau pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekitar dia, peraturan pemerintah setempat misalnya. Kemudian yang kedua, memakai wangi-wangian. Fitrahnya manusia suka dengan bau wangi. Kemudian yang ketiga, bersiwak, sikat gigi, ya. Dan yang keempat, menikah. Ini bagian daripada sunnah-sunnah para nabi. Tapi kalau sudah menikah, pintu surga sangat terbuka. Mudahkan buat anak-anak kita, ya. Di sini saya lihat, Masya Allah, sudah rata-rata berumah tangga, mungkin juga sudah banyak anak-anaknya yang sudah dewasa, jangan ditunda. Kita dorong mereka supaya menikah. Jangan hubungkan pernikahan itu dengan prestasi dunia, ya. Jadi menikah, baru kemudian mereka memulai mencari, ya, sumber pendapatan. Karena kewajiban nanti akan kita bahas di hak dan kewajiban masing-masing. Itu kewajiban suami dan istri berlaku harian selama mereka hidup. Kalau mereka sudah meninggal, maka gugur kewajibannya. Orang kalau sudah menikah, maka dia mendapatkan pintu menuju ke surga.
Kata Nabi SAW, "Man dhamina li ma baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi damintu lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, lisannya dijaga, tidak akan mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Zikir, baca Quran, berdoa, nasihat yang baik, edukasi, ilmu pengetahuan. Kalau enggak, udah enggak ngomong hal-hal yang ghibah, fitnah, nyakitin orang dan segala macam, ini enggak ada. Sampai menjamin di antara dua pipinya, lisannya, dan sampai menjamin di antara dua pahanya, kemaluannya, karena dia sudah menikah, dia tidak perlu berzina lagi, dia tinggal melampiaskan pada pasangan halalnya, maka aku jamin baginya surga. Ini pintu surga, ya, sudah terbuka depan mata kita. Begitu juga dengan pernikahan, kita tahu pergaulan kita jadi luas, kekeluargaan kita bertambah. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, mohon maaf, bukan saya gurui. Dalam Islam tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian, rahim, biasa kita sebut silaturahim ya, hubungan kekerabatan. Ada orang yang punya hak rahim dan mahram. Biasa kita di Indonesia bilang muhrim, sebenarnya lebih tepat mahram. U-nya diganti A ya. Karena kalau muhrim itu artinya orang pakai baju ihram ya. Tapi kalau yang tidak boleh nikah, mahram, diharamkan menikah, gitu ya. Ada orang yang begitu kita lahir atau dia lahir, mereka punya hak rahim kekerabatan dan punya hak mahram. Siapa mereka? Semua jalur ke atas kita. Ibu, bapak, kakek, nenek, dan semua jalur ke samping mereka. Saudara-saudarinya kakek dan nenek, saudara-saudarinya ayah dan ibu kita, paman dan tante. Ini semua orang-orang yang kita tidak boleh menikah sama mereka. Jalur ke samping kita semuanya, saudara dan saudari kita. Seayah, seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Sama, ini semua adalah mahram dan rahim kita. Kalau Bapak Ibu tanya, Ustaz, saudara seayah, seayah seibu kami tahu, namanya biasa sekandung. Kalau seayah seperti apa contohnya? Contoh, ada duda, soal istrinya meninggal, misalnya dia punya anak. Kemudian karena dia masih butuh istri, dia nikah lagi sama istri yang keduanya. Terus punya anak juga dari istri yang kedua. Nah, anak dari istri pertama sama istri kedua namanya saudara seayah. Tapi mereka bukan seibu, gitu kan? Ini sama statusnya sama kandung sebenarnya ya. Kemudian kalau dalam kita bicara masalah fikih agama. Kemudian saudara seibu, kita balik kasusnya, kalau seorang janda punya anak dari suami pertama, kemudian dia cerai, nikah lagi sama suami yang kedua, punya anak juga. Maka anak dari suami pertama sama anak dari suami kedua namanya saudara seibu. Ya. Ini semua rahim dan mahram. Ada juga jalur ke bawah kita anak dan cucu, serta semua jalur ke bawah saudara kita, ponakan. Ini namanya rahim dan mahram. Ada orang punya hak rahim dan mahram disebabkan karena pernikahan. Itulah anak mantu dan mertua. Jadi maaf kalau Bapak Ibu nikah sama pasangannya, kemudian terjadi perceraian. Insya Allah tidak, tapi kita bicara. Kalau terjadi perceraian, tetap bapak-bapak boleh salaman sama ibu mertuanya, walaupun cerai sama istrinya. Karena tidak ada namanya mantan mertua. Selamanya, ya. Begitu juga ibu-ibu boleh salaman sama bapak mertuanya, walaupun cerai sama suaminya. Karena sekali menikah, maka orang tua pasangan kita menjadi mahram dan rahim. Punya hak itu. Ya, begitu juga Bapak Ibu sekalian, ada orang yang punya hak rahim dan mahram adalah susuan, saudara susuan ya. Jadi ibu-ibu hati-hati, maaf kalau punya ASI banyak, jangan sembarangan mendonor ASInya, kecuali ibu sudah tulis nama ibu, ya status ibu. Karena kalau ada bayi disusuin 5 kali sampai kenyang, kita tahu bayi biasa kuat menyusui ya. Sehari bisa 5 kali atau lebih. Kalau dia 5 kali menyusui sampai kenyang, sudah menjadi anak susuan si ibu itu. Jadi kalau misalnya ibu nyusuin, nyumbang ASInya, dikasih ke klinik atau rumah sakit, disusuinlah ke satu anak bayi laki-laki. Sehari saja kalau ASI ibu banyak kasih dan dia 5 kali kenyang, berarti anak itu jadi mahramnya ibu. Nanti kalau dia besar, boleh ketemu ibu seperti anak ibu sendiri. Dan tidak boleh nikah sama anak perempuannya ibu. Namanya saudara susuan. Jadi harus hati-hati. Ada juga kerabat, teman-teman sekalian, punya hak rahim tapi tidak punya hak mahram. Ibu tidak boleh buka jilbab depannya, dia bukan mahram kita. Itu adalah ipar, ya. Kemudian pasangan paman, pasangan seperti suami istri paman atau suami tante. Ini bukan mahram.
Biasa kan kita pukul rata Indonesia, kita panggil semuanya om atau tante ya. Padahal sebenarnya beda. Ya, kalau yang langsung dari ibu sama ayah kita tuh mahram kita, kalau yang bukan berarti bukan. Nah ini juga perlu digarisbawahi. Nah kita kalau menikah, teman-teman sekalian, salah satu hal yang kita dapatkan manfaat adalah banyaknya bertambah kekerabatan kita. Karena kerabat istri semua kerabat kita, kerabat suami adalah kerabat kita, kan gitu. Kita kalau menikah dengan seseorang, Bapak Ibu sekalian, berarti kita juga tanda kutip berbaur dengan keluarganya. Rumah tangga itu tidak sehat kalau Anda tidak suka sama mertua Anda. Anda tidak suka sama ipar Anda. Ustadz, tapi mertua saya cerewet. Itu resiko. Ustadz, ipar saya suka gangguin saya. Itu resiko. Anda nikah sama saudaranya. Karena tidak mungkin dihapus status orang tua pasangan kita. Nggak mungkin dihapus status saudaranya yang merupakan ipar kita. Maka kita bersabar. Ya, makanya sebelum menikah memang kita dianjurkan mendahulukan agama dari keluarga yang baik-baik, ya, berpendidikan ataupun yang sejenisnya, semua itu akan sangat bermanfaat ke depannya dalam hubungan ya kekerabatan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah artinya, hai sekalian manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa atau berbangsa-bangsa bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal di antaranya dengan pernikahan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Pernikahan juga teman-teman membawa pada ketentraman, sakinah namanya, ketentraman. Nanti kita jelaskan kalau ada yang mengatakan tapi saya nikah Ustaz ribut terus, berantem terus. Nanti kita jelaskan apa sebabnya. Tapi Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan dari dirimu sendiri. Allah suruh menikah manusia dengan manusia, laki-laki dan perempuan, tidak perlu menikah sama hewan, maaf, tidak perlu menikah sama jin, ya. Dan agar kamu cenderung dan merasa tentram, bahagia bersamanya, dan dia Allah menjadikan antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada mereka terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Baik, tadi saya janjikan bagaimana kalau ada orang menikah tapi tidak menemukan ketentraman. Ada dua sebab utama. Sebab yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah dosa yang banyak dilakukan. Jadi kalau sebelum nikah, maaf, zina, bolak-balik, ya, mabuk-mabukan, berbuat banyak, atau berbuat sihir dan segala macam, ini pengganggu utama. Hilang sakinah itu. Gak ada ketentraman. Sakinah hanya didapatkan kalau Bapak Ibu tulus dan ikhlas menikah karena perintah agama. Dan Anda mendahulukan juga agama pasangan Anda. Ini sebab faktor utamanya, gitu ya. Yang kedua, karena tidak menjalankan, yaitu menjalankan hak dan kewajiban. Kita jalankan kewajiban kita dan kita minta hak kita dari pasangan. Nanti akan kita jelaskan di penutupan bahasan kita masalah ini. Jadi kalau mau rumah tangganya tentram, bahagia, jauhi semua kemaksiatan. Kalau pernah dilakukan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, nanti fokus kepada kewajiban kita sebagai pasangan. Kejar surga dari pasangan kita. Kejar surga dari pasangan. Apapun yang bisa membuat pasangan kita, suami ataupun istri, bahagia, tentram, nyaman, dan kita bisa kejar pahala darinya. Kata Nabi SAW, semua yang kau sedekahkan di jalan Allah akan dinilai pahala, bahkan sepotong roti yang kau taruh di mulut istrimu. Senyum, tatapan, sentuhan, biologis, segala macam hal, semuanya pahala. Semuanya pahala. Gitu. Maka kita mengejar pahala dari pasangan kita. Bukankah rumah tangga itu sangat indah, Bapak Ibu sekalian, kalau masing-masing suami istri saling mengejar surga dari pasangannya. Apalagi yang bisa istri saya atau suami saya senyum, bahagia. Lagi sedih kita hibur. Kita penuhi kebutuhan kita dan kebutuhan dia biologis. Itu kan pahala semuanya. Gitu kan? Makanya syaitan tidak mau itu terjadi, teman-teman. Ya, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ingat baik-baik hadis ini selalu direnungi. Iblis itu punya setiap hari memiliki keturunan atau pasukannya yang melapor pada dia. Ada yang melapor baru membunuh, ada yang melapor baru mabuk, membuat orang mabuk, membuat orang bertengkar dan segala macam. Tapi iblis anggap biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Maka kata iblis, kamu jagoannya. Ya, langsung dikasih predikat jagoan dari kalangan syaitan yang menyesatkan manusia itu adalah yang bisa menceraikan suami istri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan mudah bertengkar.
Ada apa-apa dalam rumah tangga kita, tenang dalam menghadapinya. Saya kasih satu tips sederhana. Pernah dengar istilah ta'aruf Bapak Ibu sekalian ya? Kenalan, bahasa Arabnya ta'aruf ya. Banyak orang berpikir bahwasanya ta'aruf itu terjadi sebelum menikah. Padahal sebenarnya bukan. Ta'aruf yang sebenarnya setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal. Sebelum menikah itu cuma biografi, biodata. Ya. Biodata saja. Nama ke orang tua, belum saling kenal. Si laki-laki hidup 30 tahun dalam satu pola mandi, pola tidur, pola fikir, dan segala macam. Perempuan 25 tahun misalnya hidup di pola-pola yang berbeda, lalu bersatu. Ini akan ada gesekan-gesekan. Ya. Jadi itu tidak ketahuan sebelum menikah. Nanti orang kalau sudah menikah, baru kemudian terlihat. Makanya ta'aruf yang sebenarnya, kenalan yang sebenarnya justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal. Pernah lihat gak? Orang sudah nikah 10 tahun masih ribut. Kenapa? Karena ada karakter, ada bawaan yang dipertahankan walaupun jelek. Dia nggak mau berubah. Itu konsep ta'aruf yang sebenarnya. Nah caranya supaya tetap bisa sakinah, bisa tenang Bapak Ibu sekalian, maka kita harus berbesar hati. Siapa di antara kita dari suami istri ini memiliki angka, kalau kita kasih angka 1 sampai 10, pasangan kita misalnya punya angka di kebersihan 8, sementara kita 6, maka jangan pernah malu untuk upgrade diri kita ke pasangan kita. Naik ke angka 8. Jangan ngotot, udah saya begini terserah kamu terima, kalau ada tidak terima ya sudah terserah. Itu nggak bisa. Rumah tangga itu nggak bakal jalan, gitu kan. Jadi kita harus lihat siapa yang lebih baik. Secara persentase kita ikutin pasangan kita, itu baru benar ya. Maka rumah tangga itu akan baik. Dan yang benar yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, lalu buka lembaran baru. Begitu seterusnya. Tidak ada kata-kata habis ya. Seperti saya sering luruskan waktu saat kami bahas tentang masalah sabar di beberapa tablik akbar dan juga pengajian kami di Indonesia, maka saya termasuk membantah istilah sabar saya punya batas. Nggak ada batasnya sabar itu. Makanya Allah mengatakan tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar akan dapat balasan tanpa ada batasannya lagi. Karena memang sabar itu nggak ada batasnya. Terus kita buka lembaran baru, terus buka lembaran baru, terus buka lembaran baru. Maka itu yang benar. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, lalu membantu pasangannya untuk mengupgrade dirinya supaya lebih baik. Nah itu baru benar, baru bisa mendapatkan sakinah. Juga pernikahan teman-teman sekalian akan memberikan kepada kita keturunan. Mohon maaf kalau ada yang hadir mungkin belum diberikan keturunan. Semoga Allah mudahkan. Allah SWT berikan keturunan yang saleh dan salihah insyaAllah. Dan yang sudah diberikan keturunan, semoga Allah jadikan anak-anaknya saleh dan salihah, berbakti pada orang tua, berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan taat pada agama, serta juga bermanfaat bagi negara tentunya dan umat manusia. Allahumma amin. Nah salah satu tujuan pernikahan teman-teman sekalian adalah memiliki keturunan. Ya. Jadi kalau ada orang pertama menikah dan sudah mengatakan saya tidak mau punya keturunan, maka ini tidak mungkin kita bisa lanjutkan estafet kehidupan dengan dia. Keturunan akan ada. Mengatur keturunan nggak masalah. Tapi menolak keturunan tidak boleh sama sekali. Dan ini salah satu hal yang harus diperhatikan. Makanya ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Abu Daud, dia melihat seorang wanita, dia tertarik sekali dengan fisiknya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen sekali nikah sama orang ini. Tapi dia mandul. Nggak bisa punya anak. Lalu, boleh nggak? Kata Nabi SAW, jangan. Terus orang itu datang kedua kali, izin lagi. Nabi bilang, jangan. Datang 3 kali, Nabi mengatakan, jangan. Gitu. Sampai 3 kali Nabi SAW bilang, jangan. Kemudian orang ini pun berkata, Nabi pun berkata kepada dia, nikahilah wanita yang punya sifat, ya, kasih dan sayang. Lembut, punya kasih sayang. Dan subur, bisa punya keturunan. Karena aku sangat bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Orang yang sudah menikah teman-teman tidak perlu khawatir dengan rezekinya. Rezeki sudah dicatat. Ya, rezeki itu tolong Bapak Ibu sekalian digarisbawahi, bukan hanya duit. Selama Anda selalu patok rezeki itu cuma duit, ini jadi masalah ini. Sehingga Anda lupa anggota tubuh Anda masih bisa berfungsi adalah rezeki. Roda kehidupan bisa berjalan adalah rezeki. Makanya telah datang seorang pengemis di majelis salah satu syekh di Saudi. Lagi pengajian kayak kita begini. Masya Allah penuh masjid, ada satu orang miskin datang tiba-tiba di pintu masjid masuk dan memberhentikan pengajian. Dia mengatakan, Syekh itu kalau kita kayak kita kiai, ustaz gitu ya. Syekh, tolong sampaikan ke jamaah Anda semuanya,
untuk menyumbang buat saya karena saya orang miskin. Lalu kata syekhnya, dia berhentikan lalu dia mengatakan, kamu ini orang kaya, kata syekhnya. Kepada orang miskin tadi tuh. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, tidak, saya orang miskin. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Lalu orang itu karena jengkel, dia kok syekh ini lebih tahu keadaan saya. Dia mengatakan, demi Allah saya orang miskin syekh. Saya supaya dia dibantu secara finansial. Di sini karena dia patokannya hanya duit saja. Maka kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Orang ini langsung mengatakan, tolong jelaskan kepada saya, bagaimana anda bisa menilai saya kaya sementara saya miskin? Kata syekhnya, mau saya hitung kekayaan kamu? Dia bilang iya. Lalu kata syekhnya, kamu punya berapa jari-jari? Dia bilang 10. Kata syekhnya, mau nggak? 1 jari kamu saya potong, saya bayar 1 juta real. 1 juta itu sekitar 4,5 miliar. Orang itu bilang, saya nggak mau. Kata syekhnya, kalau gitu kau punya 10 juta real. Mau nggak 1 mata kamu saya congkel, dicabut, saya kasih kamu 1 juta real. Oh saya nggak mau. Kata syekh, kau punya 2 juta real. Kuping, kaki, semua disebut sama syekhnya. Kata syekhnya, kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari uang saja, cari makan. Perangkat kamu luar biasa. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, saya datangkan kisah ini supaya jangan kita patokannya rezeki itu adalah uang saja, gitu kan? Rezeki itu luas sekali. Ya, mata kita bisa menangkap cahaya sehingga Bapak Ibu sekalian lihat saya juga saya lihat Bapak Ibu ini sebuah nikmat. Banyak orang yang buta. Coba tutup mata Anda berapa detik lalu Anda bayangkan bagaimana kalau kita buta. Itu nikmat yang besar, kita bisa melihat berapa tahun kita pakai fasilitas mata ini. Sehingga kita bisa tangkap suara, sehingga kita bisa bedain intonasi suara ribut dengan tidak. Itu adalah sebuah nikmat. Banyak orang yang tuli. Lidah kita, hidung kita masih bisa bedain bau wangi, bau busuk seketika. Itu luar biasa. Coba kalau kita lagi flu berat, nggak bisa bedain mana bau wangi, bau busuk. Ini luar biasa nih. Sekian tahun kita pakai. Kayak saya sudah 50 tahun saya sudah pakai nikmat ini. Lidah kita bisa bedain manis, asam, ya, kecut dan segala macam seketika. Itu luar biasa. Ya, tenggorokan kita masih bisa menelan, gigi kita masih bisa mengunyah, tangan menjamah, kaki melangkah, kemaluan berfungsi. Ini luar biasa. Nikmat Allah terlalu banyak melimpah kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati sekali. Nah, termasuk juga orang di sekitar kita. Adanya pasangan hidup yang memenuhi kebutuhan kita biologis, yang masak, yang kalau istri, kalau suami yang bekerja, adanya keluarga, adanya mobil, adanya rumah, adanya pekerjaan dan segala macam. Ini semua Bapak Ibu sekalian adalah rezeki. Nah, salah satunya adalah ya, memiliki keturunan juga rezeki. Rumah tangga itu rezeki yang sudah ditentukan semua. Dan ada sebuah hadis berita gembira buat kita semua. Kata Nabi SAW, sesungguhnya rezeki seseorang itu akan mengejarnya sebagaimana ajal mengejarnya. Sebagaimana ajal mengejar kita, kita akan mati satu waktu nanti Bapak Ibu sekalian. Maka rezeki juga akan mengejar kita sebagaimana ajal mengejar kita. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, tidak akan wafat satu nyawa, satu jiwa tidak akan mati sampai semua rezekinya disempurnakan. Kalau sebotol air ini, subhanallah, hari ini teman-teman hidangkan buat saya, terima kasih. Ya, ini bayangkan saya dari Indonesia harus terbang ke sini Bapak Ibu sekalian, minum air ini tercatat sebagai rezeki saya. Saya nggak pernah berpikir di tanggal ini, di hari ini saya akan hadir di KBRI Paris dan juga akan minum air ini. Saya nggak pernah berpikir. Apalagi besok, lusa, kita tidak tahu apa yang Allah jadikan rezeki kita. Jadi rezeki itu sangat luas. Dan kata Nabi SAW, tidak akan wafat satu jiwa sampai semua rezekinya disempurnakan. Seorang syekh di Saudi juga mengangkat sebuah cerita. Ada satu orang jalan di dekat sumur Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba jatuh dia di sumur itu. Teriak, dibantu, dikeluarin kayak biasa manusia, dibantu, dikeluarin. Begitu dikeluarin, orang tanya, ada apa? Dia ceritalah normalnya manusia. Saya tadi berdiri, saya menengok ke bawah, terus saya jatuh. Orang-orang kena kesian, dikasih sebotol air. Ini minum air dulu, untuk tenangin diri kamu. Orang yang tadi jatuh tuh minum air, habis minum air, tegukan terakhir wafat, meninggal di tempat. Kata syekhnya, Maha Suci Allah, yang tidak mematikan orang ini pada saat jatuh di sumur. Dia keluar dulu minum air itu yang rezeki terakhirnya, baru dia mati. Untuk apa khawatir dengan rezeki? Sudah ditentukan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan kalau kita punya keturunan. Kenapa Bapak Ibu nggak mau punya anak? Oh, sendiri saya mau makankan dari mana? Bukan urusan kita itu. Allah Subhanahu wa taala sudah aturkan rezekinya, ya. Jadi pernikahan juga akan mendatangkan sumber rezeki. Itu menjadi sumber rezeki. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan pasti ditolong oleh Allah. Seorang mujahid, kemudian seorang budak yang menebus dirinya dari majikannya, dan seseorang yang menikah karena menjaga kesucian. Karena menjaga kesucian.
Pernikahan juga teman-teman sekalian menjadi sumber pahala yang sangat besar, sudah kita jelaskan tadi, dan sumber kenikmatan yang luar biasa. Karena biologisnya saja berpahala. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini salah dari 4 imam madhab. Apakah kami akan dapat pahala bila menggauli istri kami sementara kami tidak syahwat? Bapak-bapak lagi malas, tapi istrinya sudah dandan dan membutuhkan untuk biologis. Laki-laki ini nanya, kalau saya menggauli istri saya begini, saya lagi tidak pengen. Apakah tetap ada pahala? Kata Imam Ahmad, iya demi Allah. Karena kamu bisa mendapatkan pahala dengan niat menginginkan keturunan, atau engkau memberikan haknya istri tersebut. Memberikan pahala buat dia karena dia butuh biologis, daripada dia berzina, kamu yang halal. Itu kalau laki-laki. Dan kalau perempuan terdatang seorang wanita kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, apakah seseorang di antara kami berdosa kalau suaminya lagi mau biologis tapi dia lagi jengkel banget sama suaminya? Ya. Sekarang kalau dia tidak layani, dosa nggak? Kata Aisyah, iya. Bahkan seseorang di antara kalian, hai wanita, kalau sudah naik di atas tunggangannya, di atas unta di masa itu. Kalau kita sekarang sudah naik mobil, ibu-ibu sudah rapi, pergi. Terus suaminya panggil. Maka tetap dia menjawabnya. Tetap dia melayaninya. Gitu kan? Karena syaitan coba merusak hubungan biologis rumah tangga itu melalui biologisnya. Gitu ya. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andai saja ajalku akan datang 10 hari lagi, aku tidak akan lewatkan hari-hariku kecuali bersama dengan istriku. Kecuali bersama dengan istriku. Jadi sebenarnya pasangan ini teman-teman sekalian adalah hal yang sangat positif dengan keberadaan mereka. Yang penting bagaimana kita teman-teman sekalian ya menggunakan atau menunggangi keberadaan pasangan kita ini sebagai pintu kita menuju ke surga. Karena sangat mudah sekali. Saya biasa bahasakan juga rumah tangga itu, pernikahan itu jalan tol menuju ke surga. Gampang sekali ya. Status istri atau status suami, status ayah dan ibu ini pintu surganya sudah luar biasa. Yang di luar rumahnya itu, luar keluarganya tinggal pelengkap saja. Ini intinya di sini. Dia bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan pasangannya. Makanya syaitan berusaha selalu merusak gitu ya. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke poin yang penutupan dalam bahasan kita berhubungan dengan masalah ya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Bagi bapak-bapak, coba fokus kepada hal-hal ini saja. Dan kewajiban Anda, wahai bapak ibu sekalian, sebagai suami ataupun istri, sebagai ibu ataupun ayah, itu selama Anda hidup. Saya tadi bilang, sempat saya singgung, itu harian. Hari ini kita hidup, hari ini kita jalankan kewajiban kita. Besok kita meninggal, gugur semuanya. Karena kita pasti meninggal gitu ya. Oleh karena itu fokus maksimalkan untuk meraih pahala dengan menjalankan kewajiban kita. Dan kita juga tuntut dari pasangan hanya hak kita saja. Jangan lebih dari itu. Makanya perlu disusun dengan rapi poin-poinnya. Dan kita sederhanakan coba beberapa poin. Yang pertama bagi bapak-bapak sekalian, hak istri Anda yang merupakan kewajiban Anda adalah muasyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang santun dan baik. Lemah lembut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228 potongan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah para istri itu dengan cara yang baik dan santun. Ya. Di sini disebutkan dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan tentang masalah ini, berbuat baiklah kepada para wanita, dalam kurung tentu yang dimaksud adalah istri di sini, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya, gitu kan? Kalau kita mungkin manusia, kalau kita tegakkan itu fikirannya sering lebih pendek fikirannya daripada laki-laki. Dan jika kamu paksa meluruskannya, kata para ulama, dengan menceraikannya. Ada sebagian juga yang mengatakan dengan KDRT, mukul kasar di rumah, maka engkau akan mematahkannya. Ya, dia sulit untuk diperbaikin. Dan jika kamu biarkan bengkok karena terlalu cinta sama istrinya, tidak mau meluruskan kesalahannya, maka dia akan terus bengkok. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada para wanita. Juga pesan Nabi SAW dalam hadis tadi, itu hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, janganlah seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia menemukan satu karakter atau sifat yang dia tidak sukai, maka dia bisa temukan
sifat dan karakter baik yang lainnya, sambil yang kurang ataupun salah itu diperbaikin. Jadi kalau misalnya suami ini biasa bersih dan rapi banget, istrinya mungkin berantakan. Ini kan masalah teknis nih, bukan masalah akidah atau hal-hal yang merusak ya agama. Maka ini kita toleransi. Yang penting terus saya bilang tadi ya, kalau sang istri tadi, kita kasih contoh istrinya kurang bersih, suaminya sangat bersih. Kalau suaminya berada di angka 8, istrinya angka 6, istri harus berbesar hati dan lapang dada untuk pindah dan upgrade dirinya ke angka 8 bersama suami. Itu juga kita balik sama kasusnya. Kalau sang istri level kebersihannya 8, suaminya masih berantakan, habis mandi suka lempar handuk sembarangan, datang dari kantor taruh sepatu sembarangan, rumah berantakan gitu kan. Maka dia harus bisa berbesar hati untuk upgrade dirinya ke angka 8 yang istrinya ada. Sehingga rumah tangga itu selalu positif ya, selalu makin berkembang dan makin baik. Nah harus seperti itu. Juga Nabi SAW mengatakan ya, atau Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW tidak pernah satu kali pun berkata kasar kepada para istri dan juga pembantu-pembantunya. Dalam riwayat lain, saya bekerja 10 tahun menjadi pembantu Nabi. Kata Anas radhiyallahu anhu, saya belum pernah temukan Nabi SAW bertutur kata yang kasar pada istri juga pembantunya. Ya, jadi ini satu hal yang penting ya. Nanti kita akan coba singgung sedikit masalah karakter pasangan ya. Tapi saya akan singgung nanti di poinnya tersendiri. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, selain berbuat baik, santun dan ramah gitu ya dengan istri, maka yang kedua adalah nafkah. Nafkah ini berkisar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Semampu suami. Berikan makan, berikan minum, berikan pakaian, berikan tempat tinggal dan transportasi semampu suami. Dan ini sifatnya wajib dan sifatnya harian. Ya, hari ini kita wajib. Apa yang kita makan, istri kita juga makan. Apa yang kita minum, istri juga kita minum. Apa yang dia butuh pakaian, kita kasih pakaian. Tempat tinggal kita kasih. Transport kita kasih semampu kita. Kalau kita mampu beli rumah, alhamdulillah. Beli mobil, alhamdulillah. Kalau belum mampu ya kontrak. Ya mungkin pakai transportasi umum. Tapi kita penuhi kebutuhan dia semampu kita. Nah ini kewajiban. Ya. Dan tentunya ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian punya hak atas istri kalian dan mereka pun punya hak dari kalian. Hak kalian dari mereka, mereka tidak boleh berkhianat dan tidak boleh memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi dalam rumah kalian. Jadi ibu-ibu kalau mau ada tamu, siapapun sifatnya harus izin sama suami. Nanti kita jelaskan di kewajiban istri ya. Hak mereka, hak istri di sini adalah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian dan makanan untuk mereka. Kasih saja makanan, minuman, kulkas dipenuhin, kebutuhannya segala macam. Cuma ibu-ibu perlu ketahui kalau ada suami ibu, maaf saya bukan menggurui, memberikan ibu uang di awal bulan. Kayak kita sekarang 1 Oktober nih. Biasanya awal bulan bapak-bapak terima gaji atau akhir bulan lalu, kemudian sudah memberikan ke istrinya gajinya misalnya. Misalnya bapak ibu sudah dikasih, maka ibu perlu tahu kalau ibu dikasih nafkah untuk 1 bulan ke depan, berarti ini sudah satu kebaikan yang luar biasa. Ibu coba biasakan berterima kasih, ucapkan terima kasih. Dan usahakan kalau mengingatkan nafkah, ingatkan dengan penuh kasih sayang. Jangan seperti nagih utang. Ya Bu ya. Jadi ibu WA, ingat ya besok tanggal 1. Nah, ini kayak orang yang nagih utang, padahal itu hasil kerjanya dia, gitu kan. Harusnya dengan santun, dengan sopan, gitu ya, dengan ramah, dengan kasih sayang. Itu jadi orang juga luluh dalam memberikan hasilnya, gitu ya, hasil kerjanya. Kalau ibu dikasih 1 bulan ke depan, itu berarti kebaikan, karena dia punya kewajiban memberikan nafkah harian. Jadi kalau pertengahan bulan Oktober ternyata sang suami meninggal dunia, nafkah itu masih ada untuk akhir bulan, berarti dia sudah dapat, ibu dapat bonus 2 pekan setelah dia meninggal, itu yang bukan kewajiban dia. Oleh karena itu kita harus bisa menilai kebaikan-kebaikan seperti ini. Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah para suami pada istri kalian, sebab mereka tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah, kalimat akad. Mereka punya hak atas kalian diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Beli baju, beli kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Cuma memang yang perlu digarisbawahi ibu-ibu, maaf walaupun ini hak Anda, kita harus poin penting. Ini sering saya sampaikan di kajian-kajian kami juga. Kebutuhan beda dengan keinginan. Selama kebutuhan silahkan. Dalam Islam kalau kebutuhan kita boleh
pakai baju yang terbaik, mobil yang terbaik, rumah yang terbaik, makanan, minuman terbaik kalau kita butuh. Kalau keinginan jangan diikuti. Gak akan pernah selesai keinginan itu. Diskon di toko-toko tidak akan habis sampai hari kiamat. Ya. Jadi ini karena diskon kebetulan ya, itu tidak akan habis. Hari ini habis diskonnya, besok mereka buat diskon lagi. Pedagang semua tahu masalah itu. Dia udah kasih diskon, tokonya tidak ramai gitu kan. Jadi kalau butuh silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak butuh nggak usah, gitu ya. Kemudian bagi para suami, terus kami singgung tadi, apapun yang Anda keluarkan buat istri dan buat anak, harta Anda keluarkan ini adalah sedekah yang paling afdal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, yang paling agung pahalanya adalah yang engkau belanjakan buat keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu hadis ini jangan disalahgunakan Bu ya. Jangan bilang, ingat tadi Ustadz bilang loh, kalau berikan saya itu paling afdol. Jadi nggak usah kamu sumbang untuk fakir miskin atau Palestina jihad. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini adalah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya memberikan nafkah keluarga itu adalah kewajiban suami dan pahalanya sangat besar. Nah itu poinnya sebenarnya. Kemudian Nabi SAW juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya satu kantong uang. Saya punya uang. Siapa yang paling pantas saya penuhi kebutuhannya? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Boleh bapak penuhi kebutuhannya, beli tasnya, beli handphone, beli kebutuhan pakaiannya, silakan penuhi kebutuhan. Orang ini bilang, kalau saya masih punya, kata Nabi SAW, maka berikan kepada keluargamu, istri dan anak. Kalau masih ada lagi, maka berikan kepada kerabatmu. Kalau masih ada lagi, maka barulah kamu berikan kepada ini dan itu. Maksudnya boleh kamu berikan kepada orang-orang yang kamu anggap pantas untuk itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama, muamalah yang baik, santun dan ramah. Yang kedua nafkah. Yang ketiga bapak-bapak sekalian adalah perlindungan, pendidikan, ya, terutama berhubungan dengan masalah pendidikan agama dan kewajibannya istri. Ya, jadi bapak-bapak mohon maaf ya, kalau misalnya ada istri Anda telepon, Pak, tolong Pak, ini atap dapur lagi bocor, gitu kan? Dan itu Anda tahu ini kalau bocor di sini ada colokan listrik nih. Ini kalau kena air hujan bisa konslet, bisa nyetrum, bahkan bisa mati istrinya. Lalu Anda bilang, ya nanti gampang. Lalu Bapak tunda-tunda. Kalau sampai istri Bapak kesetrum dari situ, Bapak termasuk tanggung jawab. Karena itu perlindungan. Ya. Selama Anda masih bisa memberikan perlindungan yang terbaik, berikan perlindungan yang terbaik. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang meninggal karena membela keluarganya, Bapak lagi jalan, na'udzubillah, lalu diserang oleh perampok, dan mau memerkosa istri Anda membela sampai Anda terbunuh, maka dia mati syahid. Sampai terbunuh membela keluarganya, istri anaknya, sampai membela hartanya, ini juga semua mati syahid. Ya, jadi memang perlindungan itu penting sekali. Jadi ada biasa bapak-bapak, mungkin itu fitrah laki-laki biasanya, kalau dia sudah punya uang, dia mau coba memberikan kendaraan yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus, yang lebih aman. Kadang-kadang ada orang tinggal di klaster-klaster, kalau di Indonesia misalnya komplek-komplek perumahannya ada security-nya, karena dia mau aman keluarganya. Nah itu semua termasuk dalam perlindungan. Begitu juga pendidikan, tadi saya bilang dalam pendidikan agama. Jadi Bapak Ibu duduk begini, pengajian itu penting sekali, ya. Hadir dalam pengajian. Biarkan istri kita belajar, ya. Suami juga itu harus belajar, bukan berarti cuma ibu-ibu saja. Tapi termasuk haknya berikan kesempatan belajar agama, ya. Karena belajar agama ini adalah kewajiban. Kata Nabi SAW, talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi semua muslim. Terutama berhubungan dengan hal-hal rumah tangga, masalah haid, nifas, masalah menyusui, hak-hak suami, hak anak-anak, itu hak kerabat. Semua itu harus diperhatikan baik-baik. Itu kita berikan penjelasan atau kesempatan. Dan Allah SWT mengatakan dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, tentu dengan masalah ini. Yang keempat, bapak-bapak sekalian, ini kena hak istri Anda adalah Anda memenuhi kebutuhan biologisnya. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada satu sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini bersahabat dekat dengan Salman Al-Farisi. Salman tentu lebih faqih, lebih faham agama. Satu waktu Salman ke rumah Abu Darda mau bertamu, dan kebetulan di pintu rumah Abu Darda terbuka dan Ummu Darda terlintas. Tapi terlihat Ummu Darda ini nggak peduli sama sekali dengan dirinya, rumahnya, maksudnya ya nggak menarik gitu ya. Lalu
Salman mengatakan, ada apa wahai Ummu Darda? Saya, kenapa begini? Tapi dari belakang dinding rumah ya. Maka kata Ummu Darda, wahai Salman, saudaramu, sahabat dekat Abu Darda sudah tidak butuh dengan saya lagi. Gak butuh ada istri. Di siang hari, tiap hari puasa. Di malam hari, setiap malam tahajud. Gak ada waktu buat istri. Gak ada bercanda, gak ada cumbuan, gak ada biologis, gak ada apa-apa. Dia gak butuh, dia hidup sendiri di alamnya. Kalau setiap hari puasa, tidak mungkin biologis. Malamnya pulang habis Isya, Abu Darda masuk kamar, ganti baju, sholat tahajud sampai subuh. Dari habis Isya. Maka Salman bilang, di mana suamimu? Dia bilang, suamiku lagi pergi ke masjid. Maka Salman pergi ke masjid, ketemu sama Abu Darda, lalu mengatakan, wahai Abu Darda, saya mau nginap di rumahmu. Malam ini saya jadi tamu. Kata Abu Darda, silakan. Pas habis selesai makan malam, seperti tradisi Abu Darda biasanya, habis sholat Isya, Bapak Ibu sekalian, dia langsung ganti baju di kamar, dia keluar ke ruang tamunya, mau sholat tahajud. Salman nunggu di situ, Salman mengatakan, kau mau apa? Dia bilang, saya mau tahajud. Karena tahajud boleh dikerjakan dari ba'da Isya gitu kan. Walaupun lebih afdal di sepertiga malam, lebih afdal lagi kalau tidur, tapi boleh. Makanya tarawih Anda kerjakan selepas Isya gitu ya. Maka kata Salman, jangan dulu, masuklah kasih hak istrimu. Maksudnya tidurlah sama istri biologis lah, dengarkan apa keluhan dia, gitu kan. Maka Abu Darda kena nggak enak, dia masuk ke dalam kamar. Seperdua malam, kurang lebih seperdua malam itu mungkin kalau kita sekarang jam 12, ya, jam 1 malam. Dia keluar lagi. Kata Salman, kau mau apa? Salman begadang, nggak tidur. Kau mau apa? Dia bilang, saya mau sholat. Kata Salman, berikan dulu hak istrimu. Suruh masuk, dia masuk. Setelah itu, sepertiga malam, dia keluar, kata Salman, sekarang sholat sesukamu. Sepertiga malam itu Bapak Ibu sekalian berarti kalau dari maghrib misalnya jam 6 sore, kemudian subuh jam 5, berarti 11 jam. Itu dibagi 3. Nah itu sepertiga malam terakhir. Kita tinggal ambil sepertiga malam dari subuh, mundur 3 jam setengah. Intinya setelah sepertiga malam kata Salman, sekarang sholat sesukamu. Udah. Sampai azan subuh, mereka menuju ke masjid, sholat subuh sama-sama. Habis sholat subuh pulang, Abu Darda biasanya puasa. Gitu kan? Maka dihidangkanlah sarapan pagi. Lalu Salman bilang sama Abu Darda, kenapa kau nggak makan? Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamumu, melayani tamu wajib. Kamu cuma puasa sunnah, waktu itu bukan Ramadan, puasa sunnah saja. Maka kau harus batalkan puasamu. Maka Abu Darda pun batalin puasanya karena Salman. Tapi setelah itu dia terganggu. Dia mengatakan, wahai Salman, kau sudah kacaukan sholat malamku semalam. Dan sekarang lagi kau batalkan puasaku. Aku akan lapor ke Nabi SAW ini. Kata Salman, silakan. Tapi sebelum kau lapor, saya ingatkan, a'tikul ladzi haqqin haq. Berikan semua haknya. Maka dia pun pergi ke masjid lalu melapor kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, Salman benar wahai Abu Darda. Tuhanmu punya hak. Jasadmu sendiri punya hak. Keluargamu punya hak. Berikanlah semua haknya. Jadi teman-teman sekalian, kita juga harus tahu istri kita punya hak. Jangan bapak-bapak sudah bekerja dari pagi sampai maghrib. Kemudian pulang ke rumah, istri sudah nunggu seharian, sudah dandan, pulang malah cuma makan, tidur. Nggak ada ngobrol, nggak ada duduk bersama-sama dia, nggak ada dengerin permasalahannya. Memang kita ini laki-laki sudah disiapkan untuk mental kita ini mental pekerja. Ya, pekerja di luar kita kerja cari nafkah, di rumah pun kita memecahkan perkara-perkara istri kita. Gitu kan? Nanti malam kalau sudah waktunya tidur ya kita tidur. Nah seperti itu kurang lebih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan satu statement menarik bagi para suami. Dia mengatakan, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Kerja serius, jihad, sholat 5 waktu, pokoknya yang terbaik. Jaga wibawa, prestasi segala macam, kejar di luar rumah. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami kembali seperti anak kecil. Bercanda, berubah total, gitu kan? Menjadi figur yang berbeda. Semua permasalahan kita laki-laki taruh semua depan pintu, kita masuk sebagai orang yang baru, senyum, lalu kemudian kita pecahkan lagi perkara-perkara istri kita. Kita juga penuhi kebutuhan kita sama dia, sama-sama biologis dan segala macam. Nah itu yang terjadi. Dan ini poin penting yang harus digarisbawahi. Maksud dalam masalah ini bapak-bapak sekalian, bukan hanya ibu-ibu yang dandan berhias, tapi suami juga berhias buat istrinya. Jadi mungkin Anda di luar pakaian formal begini, di rumah Anda coba cari pakaian apa yang istri Anda suka. Baju kaos ketat, celana pendek, pakaian apa, parfum yang disuka. Makanya waktu
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membaca firman Allah Al-Baqarah 228 yang berbunyi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para istri punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kata Ibnu Abbas begini, aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang ia berhias untukku. Karena Allah berfirman dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Jadi kita wajar, kita pun sebagai laki-laki tampil depan istri prima, gitu kan, yang terbaik. Kalau kita suami istri mau jalan ketemu sama tokoh masyarakat atau orang tua, kita pasti jaga penampilan kita segala macam, maka kita harus jaga juga depan pasangan. Kita masih baru bicara suami di poin-poin ini ya, yaitu sampai poin nomor 4 tadi, yaitu biologis dan juga rapi, dandan, maksudnya sini tanda kutip ya, berhias untuk istri juga. Nah, Bapak-bapak perlu tahu, kita berbeda sama wanita dari sisi karakter. Yang pertama Pak, sekarang Bapak perlu tahu, ibu-ibu itu dominan perasaan. Begini memahaminya. Kalau Bapak, saya misalnya sama salah satu Bapak di sini, misalnya sama Ustadz Aslam, ya, saya janjian, ya. Kemudian janjian jam 3 kita akan menuju ke satu tempat. Tapi saya telat misalnya. Ini contoh saja, saya telat. Saya datang 3.15 misalnya, telat 15 menit. Maka saya sama Ustaz Aslam gampang kalau laki-laki. Ustaz Aslam maaf tadi saya telat ya. Maafin. Karena laki-laki itu dominan akal. Akal itu ada masalah yang sampai ke kita, kita langsung pikirkan solusinya. Masalahnya apa? Ustaz Aslam cuma langsung mencerna sebagai laki-laki. Oh dia telat, dia macet. Oke, ayo kita jalan. Tapi kalau sama perempuan tidak seperti itu. Karena mereka dominan perasaan. Bapak kalau janji sama istri jam 3, dia sudah dandan, sudah rapi, ternyata Bapak telat datang, Bapak langsung mengatakan, maaf ya tadi macet, ayo kita jalan. Dia nggak mau berdiri. Karena dominan perasaan, beda. Caranya bukan seperti laki-laki. Duduk, mungkin pegang tangannya, lalu kita minta maaf. Perasaan, memang sudah begitu. Nah ini pengenalan karakter. Dan memang perempuan begitu ya, dominan perasaan. Kita ini laki-laki kalau naik mobil, ban mobilnya pecah, pikiran kita itu kena dominan akal langsung solusinya. Mana bengkel? Kalau perempuan, ibu-ibu naik mobil, ban mobilnya pecah, ibu turun dulu, ibu renung dulu. Kenapa pecah? Apa sebabnya? Lama berpikir, baru bengkel. Itu dominan perasaan namanya. Memang begitu. Jadi berbeda. Dan Allah memang memberikan itu karena ibu hamil, ibu punya anak. Memang perasaannya harus lebih peka. Ya dibandingkan kita laki-laki. Anak kalau nangis, ibu bangun malam, ibu urus anaknya. Bapak mungkin tidak berpikir ke situ. Kan itu. Begitu juga dengan ada tanda kutip ini ya, karakter wanita sifatnya ada pendendam. Tapi saya selalu sarankan di daurah kami, di pesantren kilat kami, untuk ibu-ibu jangan mengikuti dan menjadikan ini dominasi. Tapi ibu perlu tahu ini ada memang dalam karakter wanita secara umum. Tanda kutip sini pendendamnya ya. Kalau ibu lagi ribut sama suaminya atau bapak ribut sama istrinya, biasanya kan ribut-ributan di WA, ya panjang lebar. Ya ini atau ini dan segala macam. Saya sarankan bapak-bapak kalau ibu lagi ketik WA dan marah-marah tidak usah dijawab, ya jangan dijawab karena kalau dijawab jadi panjang. Nanti aja bicara kalau sudah tenang. Tapi kalau balas-balasannya jadi panjang. Nah biasanya kalau bapak dan ibu sudah baikan, biasanya bapak-bapak saya mau tanya jujur dulu jawab di sini ya. Kalau sudah baikan sama istri, WA-nya dihapus nggak pak? Bapak-bapak saya tanya, ibu nanti. Hah? Bapak-bapak kalau sudah baikan sama istri, WA-nya dihapus nggak? Yang ribut-ribut itu. Ya. Kalau yang saya adakan survei di jemaah kami, itu semuanya sudah dihapus. Bahkan kadang-kadang kita sudah lupa pertengkaran itu. Tapi kalau ibu-ibu, ibu jujur sekarang jawab. Walaupun baikan sama suami, ibu masih simpan atau dihapus? Nggak mungkin. Saya yakin. Itu yang tadi bilang disimpan itu jujur tuh. Karena tahun depan, kalau lagi duduk minum teh sama suami, kemudian ternyata terlintas kasus yang sama, maka istrinya akan bilang, kamu pernah begitu? Maka suami bilang, yang mana? Ini buktinya. Nah, itu umum. Tapi ini jangan diikutin ya. Karena saya sudah bilang tadi, tips kalau mau sakinah, kalau sudah terjadi sesuatu, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, lalu buka lembaran baru. Udah, semua isi WA yang tengkar itu hapus sudah. Nggak ada lagi dibahas, nah, gitu. Begitu juga sudah menjadi karakter dan ini harusnya diubah, ya. Karena agama menganjurkan kita banyak berterima kasih, ya. Maka kadang-kadang sulit menilai kebaikan suami. Jadi, ibu saya mau kasih contoh bu, maaf ya.
Ibu kalau seandainya kehujanan, lalu ibu lewat di depan rumah seseorang, lalu pemilik rumah itu karena lihat ibu kehujanan, ibu dipanggil masuk ke teras. Silakan bu, tunggu hujan di sini. Misal, nggak dihidangkan teh, nggak ada apa-apa, cuma dikasih teras. Nanti selesai hujan, ibu tinggal jalan. Kira-kira ibu kalau lewat di depan rumah itu, ibu kenang kebaikan orang itu nggak? Iya. Nah, cuma 2-3 orang, karena kayaknya ada ketakutan nanti saya mau bicara apa nih ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Biasanya kita kenang ya, oh itu rumah itu saya waktu kehujanan saya pernah dikasih gitu ya. Bagaimana kalau ibu dikasih teh hangat, kasih pisang goreng, ya? Mungkin lebih panjang ceritanya ya. Nah sekarang pertanyaan saya bu, apakah ibu pernah menilai suami seperti itu? Sudah 10 tahun bernaung di bawah rumah, tidak kena hujan, setiap hari buka kulkas, susu ada, air putih ada, minyak goreng ada, segala macam ada. Ini bukan cuma 1 kali, tapi bertahun-tahun. Kenapa kita bilang ini Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi SAW pernah mengatakan begini, saya diperlihatkan neraka, waktu Nabi itu lagi ceramah, habis ceramah ada satu ibu datang mengatakan begini, ya Rasulullah, waktu Anda buat laki-laki banyak sekali. Coba luangkan waktu buat kami perempuan aja. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah ditentukan waktu tempatnya, Nabi datang. Nah salah satu yang Nabi sampaikan, aku diperlihatkan neraka, dan aku diperlihatkan mayoritas penduduknya adalah wanita. Maka ada satu wanita datang mengatakannya, Rasulullah, kenapa kami? Kenapa kami wanita lebih baik di neraka? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kufur kepada Allah kah? Kata Nabi SAW, bukan. Tapi kufur nikmat. Memungkiri kebaikan suami. Kalau suami telah berbuat 1 abad dengannya, lalu dia melihat 1 kesalahan, dia akan mengatakan, aku tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Oleh karena itu, yang benar adalah justru banyak berterima kasih. Nanti kita sebutkan juga karakter laki-laki justru, ibu kalau misalnya ya, maaf ibu peka sedikit kalau suami datang bawain hadiah walaupun kecil lah. Ibu kan tidak tahu pengorbanan dia ya. Mungkin dia belikan handphone, mungkin dia belikan sesuatu, walaupun kecil, walaupun cuma makanan misalnya. Coba ibu bilang terima kasih, karena itu aku sudah dikasih, terus ibu bilang, ya masa cuma handphone, ini Cina lagi, misal, gitu kan, dihina. Maka dia tidak akan bawa lagi nanti. Nah, itu sebagai contoh-contoh saja. Bapak juga harus tahu, salah satu karakter wanita suka dimanja. Mau masih muda atau sudah tua, sama. Ya. Begitu juga dengan seringkali lamban, lebih lamban dari laki-laki. Jadi kalau bapak mau janjian jam 3 sama istri, itu disampaikan dari jam 7 pagi. Atau dari kemarinnya. Ya. Jadi cukup lama. Tidak bisa kayak laki-laki, saya setengah jam lagi mau datang ya siap-siap. Laki-laki tinggal pakai celana jalan. Kalau ibu-ibu nggak bisa, banyak perangkatnya. Gitu kan. Nah seperti itulah. Dan juga salah satu karakter bapak-bapak perlu tahu istrinya, itu ibu suka yang terulang. Misalnya ibu pernah makan satu restoran, dan dia terkesan. Nah itu suka ulang-ulangin. Kadang-kadang suka minta pulang, ketemu orang tuanya, mengenang masa gadisnya, dan segala macam itu biasa. Tapi tentu ini ada positif dan negatifnya. Ibu jangan juga selalu dominasi ini, tapi sesekali mungkin masih masuk akal. Tapi yang penting bapak sudah tahu, itu kadang-kadang begitu. Makanya kita, bapak ini di luar negeri nih ya, biasanya kalau bapak pindah tugas, laki-laki itu lebih gampang. Pindah dari Perancis misalnya pindah ke Italia. Kalau bapak itu simpel sekali. Perusahaannya minta pindah, udah tinggal pindah. Ya, ini Masya Allah Ustaz Aslam pindah berapa negara ini. Contohnya. Tapi kalau perempuan itu berpikir, dia bawa perasaan mau pindah lagi, itu ada lingkungan baru nggak di sana, bagaimana adaptasinya. Nah, itu biasa dominan seperti itu. Sekarang kita tutup dengan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kewajiban istri. Ini buat ibu-ibu, tadi kewajiban bapak-bapak ya, yang merupakan hak istri dari ibu. Fokus ke 4 hal itu ya. Suaminya lemah lembut, santun, kemudian suaminya memberikan nafkah, kemudian suaminya juga memberikan perlindungan dan pendidikan, dan suaminya memenuhi kebutuhan biologis. Itu adalah hak ibu menuntut dari suami. Selebih daripada ini itu adalah bukan kewajibannya. Jadi kayak misalnya bantu keluarga ibu, bantu orang tua ibu, itu adalah tambahan. Jadi ibu dengan baik dan santun minta kepada dia, dan jangan dijadikan itu sebagai pemicu keributan gitu ya. Kemudian sekarang kita balik kewajiban istri. Berarti ini hak suami. Bapak-bapak bisa tuntut dari istrinya, tapi dengan cara yang baik tentunya. Yang pertama ibu harus tahu, ibu wajib taat pada suami dan mencari ridhonya selama bukan maksiat. Kalau ibu sebelum menikah, ibu wajib taat pada kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi setelah menikah,
Kalau seorang ayah, tadi saya bilang kalau diri saya sebagai wali, saya bilang misalnya saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya bilang sama calon anak mantu laki-laki misalnya. Berarti sama saja begini, ini anak perempuan saya, selama ini makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, pendidikannya, perlindungannya, semua di bawah saya. Saya serahkan sama kamu, kamu terima gak? Pada saat laki-laki itu mengatakan, saya terima nikahnya. Oke, saya siap, sekarang pindah ke saya semua. Makan, minum, tidur, perlindungan, semua sama saya. Maka sudah dianggap sah. Makanya ibu setelah menikah pindah ke rumah suami. Dan kewajiban taatnya itu di atas orang tua. Di atas orang tua gitu ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, bila seorang istri menjaga sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnah bu ya. Jadi kalau ibu sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud ini tambahan. Bila wanita sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, tidak disebutkan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ini nggak disebutin. Kalau ibu puasa itu berarti tambahan, cuma puasa Ramadan. Dan juga di sini yang ketiga adalah melayani dan mentaati suaminya selama bukan maksiat. Suruh apa saja dia iya. Dia kejar surga dari suaminya, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Ini bapak-bapak, ibu-ibu biar tahu ya, saya sama bapak-bapak sini untuk masuk ke 8 ke pintu yang tertinggi di surga itu levelnya 4. Para nabi-nabi, pernah dengar ya? Minan nabiyina wasyuhada ya, wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Pernah dengar ya? Dari nabi-nabi, kemudian orang-orang yang jujur, siddiq, orang mati syahid dan orang saleh. Kalau nabi-nabi, saya sama bapak-bapak ini sudah tidak ada peluang. Karena nabi sudah ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi peluang jadi nabi. Dia sudah ditutup. Yang kedua, orang siddiq. Orang jujur seumur hidup. Gak bohong-bohong. Ya. Yang ketiga, mati syahid. Pergi berperang, bisa dipenggal kepalanya, bisa kena bom. Nah ini juga gak gampang. Itu pun harus ikhlas. Tinggal peluangnya yang keempat ini, orang soleh. Ini modalnya air mata, nangis, taat pada Allah ya, itu masih bisa. Tapi ibu-ibu ini luar biasa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu kemas baik-baik tuh suaminya. Ya, layani dengan baik, patuh, maka dia akan kalau meninggal boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Nah itu mahal sekali bu. Maaf saya jelaskan satu hukum dulu. Tolong jangan disalahfahami, cuma menjelaskan hukum. Dalam Islam tidak ada namanya poliandri. Tidak boleh ibu punya 2 suami, kan gitu. Itu poliandri. Kalau laki-laki kan ada poligami, tapi ini kalau perempuan poliandri, nggak ada poliandri. Kenapa? Karena kalau ibu punya 2 suami, maaf, masing-masing tuangkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya? Makanya tidak ada poliandri. Artinya, ibu hanya fokus ke satu orang ini saja. Kemas baik-baik hubungan sama suami, maka pada saat ibu meninggal, ibu akan masuk surga. Ini jaminan luar biasa. Makanya syaitan selalu membuat supaya ibu durhaka. Ini hati-hati. Ya. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW, tidaklah seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali dijamin masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ibu usahakan kalau meninggal, suami itu ibu nangis, dia merasa kehilangan. Nah itu karena pelayanan ibu yang luar biasa semasa hidup. Jangan ibu meninggal, suaminya bilang Alhamdulillah dia meninggal. Karena selama hidup rewel, bawel, segala macam, tuntutannya banyak, selalu keras kepala, nggak mau dinasehatin. Nah ini ya hilang jaminan surga. Ya. Nah di sini ibu saya sampaikan tadi kalau saya bilang sama bapak-bapak karakter ibu, sekarang ibu bisa kenal karakter laki-laki. Laki-laki dominan akal bu. Akal itu masalah solusi. Jadi contoh begini. Ibu kalau telepon suami, Pak ini Pak tolong lagi ada konslet listrik. Itu suami ibu lagi berpikir langsung solusinya. Laki-laki begitu, kalau ditanya apa-apa otaknya sudah jalan. Jadi kadang-kadang bu, mungkin karena dia sudah sibuk memikirkan solusi masalah ibu, dia lupa bilang sayang. Ibu jangan langsung bilang, oh tadi dia nggak bilang sayang, berarti ada simpanan nih, berarti ada begini dan begitu. Salah faham, padahal sebenarnya tidak. Ya, ini termasuk akal bu ya. Akal. Termasuk dalam masalah akal itu bu, ya suami itu suka fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Kalau lagi makan ya makan, bekerja, lagi duduk sama istri. Memang laki-laki begitu. Sebagai contoh misalnya suami baru keluar rumah. Ibu mungkin karena dominan perasaan, ibu mau telepon suaminya. Hanya mau bilang hati-hati ya sayang atau apa gitu ya. Tapi telepon, suaminya begitu keluar rumah baru starter mobil sudah jalan. Istri telepon, ada apa lagi nih? Tadi barusan sama-sama di rumah.
bagi dia sekarang dia lagi mau fokus untuk bekerja, gitu kan. Jadi ibu coba mengatur telepon di saat waktu kerja, di saat waktu lowongnya yang mungkin bisa nggak saya telepon atau sampaikan ke WA, saya mau pamit ke sini ya, itu jauh lebih tepat dan tidak usah diikuti dengan prasangka buruk, gitu ya. Kemudian juga karakter suami tidak suka dihardik, tidak suka digurui, suka diterima kasih. Ya, tadi sudah kita singgung masalah itu. Ibu kalau mau berikan masukan kepada suami, itu bukan dengan cara seperti ibu bicara sama anak atau bicara sama wanita, gitu ya. Tapi bagaimana kita coba tanya, misal, maaf, ini saya kasih contoh, suami nggak sholat. Gimana caranya kita berikan masukan? Kalau ibu bilang kamu nggak sholat masuk neraka loh, ditolak sama dia. Laki-laki itu bu punya sifat defense yang kuat sekali. Saya sama bapak-bapak di sini, Allah ciptakan memang kami ini untuk hidup di luar rumah. Kulit kami ini tidak butuh hand body bu. Kami nggak butuh sunblock. Karena kulit kami ini memang untuk luar. Sholat berjamaah di masjid, jihad, cari nafkah. Memang ini untuk hujan, untuk panas, ini sudah diciptakan sama Allah. Ibu keluar sedikit harus pakai sunblock. Karena memang Allah ciptakan ibu itu lebih di rumah sebenarnya. Hamil, ngurus anak, nyusuin, memang begitu, gitu kan. Nah, karena kami ini adalah manusia di luar rumah, sifat defense kami itu kuat sekali. Jadi ibu kalau mau memberikan masukan pada laki-laki, ibu jangan menyerang. Karena menyerang itu sifat defense-nya kuat sekali. Kamu kemana saja kau telat, langsung dia berantem itu. Karena ibu salah caranya, gitu kan. Jadi caranya ibu punya senjata yang baik. Suara ibu yang lembut, tangan ibu yang lembut, ya tutur kata yang santun, itu sudah cukup bisa melunakkan suami. Masuk rumah, disambut dulu. Waktu Nabi SAW pulang dari Gua Hira dalam kondisi beliau keringatan, begitu Khadijah buka pintu, langsung Khadijah lihat waktu Nabi lagi pucat, Khadijah nggak sangka buruk, nggak apa-apa. Khadijah diam saja. Tunggu suaminya memberikan instruksi. Waktu Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Selimuti saya. Selimuti saya. Pernah dengar surah Al-Muzammil? Orang yang berselimut itu Nabi SAW. Nabi bilang, Zammiluni, itu nama surah Al-Muzammil. Lalu Khadijah ambil selimut, diselimuti. Lalu didudukkan suaminya. Setelah itu dibiarkan tenang dulu. Diambilkan minum, tenang. Lalu dibiarkan Nabi yang sampaikan. Wahai Khadijah, telah datang kepada saya begini dan begitu, ceritakan, datang Jibril memeluk saya, turun mendengarkan ayat 5 ayat dalam surah Al-Alaq gitu ya. Kemudian setelah itu Khadijah mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau akan diganggu oleh syaitan? Sementara selama ini kau suka silaturahim, membantu orang susah. Gak mungkin gitu ya. Jadi dia malah menghibur suaminya, gitu kan? Dia malah menghibur suaminya. Maka itu yang terjadi. Makanya Nabi SAW pernah bilang dalam satu hadis, waktu Nabi masuk rumah, Khadijah saking patuhnya pada suaminya, pada Nabi SAW, sampai Nabi mengatakan Khadijah itu salah satu pemimpin wanita di surga. Apa sebabnya? Salah satunya ini, karakternya pada suaminya. Jadi kalau Nabi masuk rumah, karena cintai dan sayang sama suami dan kejar surga, sampai dia tahu kalau suaminya lapar atau tidak. Satu waktu Nabi masuk rumah, langsung kata Khadijah, saya pamit ke belakang sebentar. Dia nggak bilang saya mau siapin makan. Dia langsung masuk ke dapur, mau siapin makanan kesukaan Nabi SAW. Jibril datang pada saat itu bu, lalu mengatakan begini, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu. Karena perbuatannya ini sampaikan salam dari Allah, sampaikan salam dariku, dan berikan jaminan dia akan dapat di istana di surga yang tidak ada kebisingan. Kata sebagian ulama, tidak ada kebisingan karena Khadijah nggak pernah marah-marah dan teriak-teriak depan suaminya. Maka Allah balas dengan istana di surga. Jadi mudah sekali masuk ke surga itu bagi ibu-ibu, asal mau saja, gitu kan? Bagaimana menjaga hubungan baik ini? Jadi berikan masukan bu, misalnya kalau tidak sholat tadi, ibu bilang begini, ini ada saya dengar ya atau misalnya kita bilang juga, tolong bisa nggak carikan ke saya artikel atau ceramah, potongan ceramah tentang sholat. Saya ingin coba sampaikan ke anak kita, atau saya mau kirim ke saudara saya misalnya. Sebenarnya kita sedang target suami kita supaya dia baca tuh, dia dengar. Atau kita mengatakan kalau ada teman saya bertanya tentang suaminya belum sholat, kira-kira apa yang saya jawab ya. Jadi sebenarnya kita sedang menyinggung dia, tapi kita tidak langsung. Itu jauh lebih tepat. Baik ibu mau bicara sama ayah, paman, saudara laki-laki, anak laki-laki ataupun suami, semua laki-laki dihadapi dengan cara yang sama. Tidak suka untuk digurui dan dihardik. Kemudian juga suami itu paling suka dalam karakter didahulukan dalam segala hal. Makanya keputusan di tangan dia. Kalau ibu mau masak, ibu tanya dia, mau masak apa? Kalau dia bilang terserah, bisa nggak pilih masakan? Nanti saya coba masakin. Jadi biarin keputusan selalu di tangan dia. Itu akan menambah rasa sayang dan kasih dari suami tentunya.
Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Allah tidak akan melihat istri yang tidak berterima kasih pada suaminya padahal ia sangat butuh dengan suaminya. Begitu juga dengan hadis yang lain tentang masalah ketaatan dan ridho ya. Ini masih kewajiban yang pertama, kurang lebih ada 3 saja kewajiban ibu atau 4 kurang lebih ya, 3 atau 4. Dalam poin yang pertama cari ridho dan taat ini kata Nabi SAW 3 golongan. Ibu tolong renungi hadis ini, saya pun sering ulangi pada istri saya ya untuk mengingatkan. Walaupun alhamdulillah patuh, tapi tetap saya ingatkan. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Hibban 3 golongan yang tidak akan diterima sholatnya. Tidak akan diterima sholatnya walaupun dia khusyuk, walaupun dia berdiri lama dalam sholat, tidak akan diterima sholatnya. Amalan-amalannya tidak akan diangkat ke langit, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Ini ada bahasan sendiri tentunya, budak lari dari tuannya. Kemudian yang kedua, istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya ridho. Dan yang ketiga, orang mabuk sampai dia sadar. Jadi kalau ibu lagi bertengkar sama suami dan suaminya marah, maka walaupun ibu pindah ke kamar sebelah, kamar anak, ibu sholat tahajud semalam suntuk, nggak diterima sama Allah. Harus ridho dia. Buat dia ridho. Pegang tangannya. Ya, minta maaf dengan dia. Dan ada sebuah hadis bu ya. Ini hadis subhanallah lama, bertahun-tahun saya renungin. Betul-betul saya renungin. Kadang-kadang kalau saya sampaikan materi begini, saya tuh setelah coba lihat, pertemukan dengan kehidupan keluarga saya, dengan kadang-kadang kalau saya bicara tentang pendidikan anak, saya lihat karakter anak-anak saya. Saya kalau bicara dengan masalah pengusaha-pengusaha, kami punya ada kelas namanya Gazo Akademik untuk bisnis Islam. Saya coba masuk ke geluti ke alam bisnis, baru saya bisa masuk menjelaskan dari pengalaman. Dan banyak hal lah gitu ya. Nah diantaranya masalah hadis ini. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya. Coba ibu garis bawahi disakiti ya. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti. Ini disakiti di garis bawahi. Di sini yang saya bilang, saya bertahun-tahun pikirkan apa maknanya hadis ini. Saya ulangi lagi. Wanita ahli surga adalah wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti oleh suaminya, maka dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak akan pejamkan mataku malam ini sampai kau meridho padaku. Sekarang pertanyaan, kalau ibu sedang menyakiti, wajar ibu minta maaf. Tapi sekarang ibu kalau disakiti bagaimana? Ternyata Bapak Ibu sekarang saya dapat jawabannya ini karena masalah karakter laki-laki. Bapak coba renungi hadis ini ya. Misal, kalau kita sedang buat salah lalu istri kita begini, kamu kok gini, kamu kok gitu, kamu gini. Yang terjadi kita kan punya sifat defense ya. Ah enggak, kita tepis, kita nggak mau ribut gitu ya. Tapi coba kalau misalnya Bapak buat salah lalu istri datang. Istri pegang tangan Bapak mengatakan, Pak, ayah atau apalah abang, kakak dipanggil misalnya, kalau ada salah-salah aku maafin ya, gitu. Padahal sebenarnya istri itu sedang nyinggung salah kita. Gitu. Kalau dia begitu, kira-kira apa yang terjadi? Keluarlah sifat kelaki-lakian kita yang sebenarnya. Kita akan mengatakan, oh tidak, saya yang salah, maafin saya. Jadi ternyata hadits ini mengajarkan perempuan bagaimana menghadapi karakter laki-laki. Dengan dia justru menjamah tangan istri suaminya, dia malah minta maaf, dia malah menunjukkan kalau dia penuh kasih sayang, itu akan membuat suaminya justru mengakui kesalahannya. Dan ini poin sangat bagus. Orang kalau mengakui kesalahan kemudian diperbaikin, saya bilang tadi poinnya, tipsnya adalah yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, lalu buka lembaran baru, semua isi pertengkaran dihapus selesai, maka insya Allah itu akan sangat baik. Ya. Ada seorang wanita dikenal dengan dalam hadis bibinya Husain bin Muhsin radhiyallahu anha. Seorang wanita datang ke rumah Nabi SAW lalu berkeluh kesah tentang suaminya. Wah, di rumah Aisyah. Lalu waktu Nabi lihat, Nabi mengatakan, hati-hati karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Aisyah pun berkata radhiyallahu anha, tadi itu hadis riwayat An-Nasai. Aisyah mengatakan, wahai para wanita, apabila kalian tahu hakikat hak suami kalian di sisi Allah terhadap kalian, maka pasti kalian akan mengambil debu telapak kaki suami kalian dan kalian akan letakkan di pipi kalian. Itu karena besarnya ya hak si suami tadi. Kemudian selanjutnya yang kedua, ibu-ibu sekalian, adalah memenuhi kebutuhan biologis. Yang pertama itu ridho dan taat pada suami selama bukan maksiat ya. Kalau ibu disuruh maksiat jangan patuh. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. La ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada yang dibolehkan. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada sang pencipta. Yang kedua, kebutuhan biologis bu. Ya. Jadi karena laki-laki itu dibebankan sperma, karena sperma itu panas sifatnya kata ulama fikih ya, maka biasanya bisa memicu emosi kalau tidak terlampiaskan, gitu ya. Jadi kalau ibu mau suaminya ridho, suaminya senang, maka saya kasih tipsnya, ibu penuhi 3 hal saja. Pandangan matanya,
kemudian kebutuhan perutnya dan kebutuhan biologisnya. Ya, jadi kalau misalnya suami mau tata rumah begini atau warna yang disuka apa, ibu pakaian misalnya baju merah, baju hitam, baju apa, ibu pakai saja. Ibu rapikan saja rumah seperti yang dia mau. Karena kata Nabi SAW mengatakan wanita di surga adalah wanita yang kalau kau suruh maka dia akan patuh. Dan yang kedua makanan. Kalau misalnya suami ibu suka sekali misalnya makan kerupuk, maaf ya, setiap makan harus ada kerupuk. Tidak apa-apa, hidangkan kerupuk walaupun ibu masak yang lain. Tidak usah ibu tanya, kamu nggak bosan ya? Udah, itu kesukaan dia, tidak apa-apa. Yang lain boleh divariasikan. Karena kebutuhan perut, dia bekerja memberikan ibu nafkah supaya ibu kelola makanan yang terbaik buat dia. Yang ketiga biologisnya, ini saksi bahasan. Kalau tiga-tiga ibu penuhi, insya Allah dompetnya terbuka. Ya. Ibu mau minta apa-apa dikasih. Sekarang bapak jujur, kalau ibu selalu lihat bapak selalu lihat istrinya seperti yang bapak suka, bajunya, penampilannya, segala macam. Bapak makan selalu masakannya enak. Bapak kalau mau biologis selalu terpenuhi. Kira-kira bapak masih pelit atau royal nih? Apa? Wah, itu Ustaz Aslam yang jawab, royal. Ya. Sudah mewakili seluruh Paris ini. Jadi memang begitu, Bu ya. Jadi ini masalah biologis. Dan ibu harus hati-hati karena ini masalah hak dan kewajiban. Kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang dan si istri tersebut tidak mendatanginya, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dilaknat itu maksudnya diangkat berkah hidupnya. Jadi ibu kalau lagi ngambek sama suami, walaupun ibu tidur di kamar sebelah, ber-AC, rumah bintang 5, hotel bintang 5, tetap ibu gak bisa tidur. Karena itu dilaknat, diangkat keberkahan hidupnya. Lebih baik ibu di sebelahnya, ibu minta keridoannya itu lebih baik. Itu jauh lebih sesuai dengan syariat. Dan dalam hadis itu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang lain riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, sedang si istri sedang dicorong asap rumahnya, maka istri segera menjawab panggilan tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman maksud demi Allah, tidak ada seorang suami pun yang memanggil istrinya keranjang lalu sang suami menolak kecuali Allah yang maha suci di langit itu murka padanya sampai suaminya memaafkan. Jadi kalau ibu dipanggil biologis, ibu nggak ada udzur nih, ibu cuma mau jengkel-jengkelan aja atau cuma egois ya, anggap remeh suami, itu akan mengundangkan murkahnya Allah. Ini bukan lagi murkah mertua, orang tua, ini murkahnya Allah langsung gitu kan, sampai suaminya ridho. Tapi kalau ibu ada udzur syar'i, ibu sakit ya, itu lain ya. Ini juga penting untuk digarisbawahi. Kemudian juga ya, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seandainya aku dibolehkan memerintahkan sujud kepada selain Allah, aku suruh istri sujud pada suaminya. Dan hadis seperti ini tidak ada perintah sujud pada orang tua misalnya. Yang ketiga, Bu, ibu tidak boleh beribadah sunnah kecuali dengan izin suami selama suami ada. Kayak misalnya, maaf, ibu biasa puasa Senin Kamis ya, kemudian suami kebetulan Senin lagi off, ibu harus izin, saya biasa puasa Senin, boleh nggak saya puasakan nanti hari Senin ini kan cuti. Kalau dia bilang enggak, ya enggak usah. Atau kalau ibu lagi puasa sunnah bukan puasa wajib ya, terus suami tiba-tiba pulang ke rumah dan minta dilayani biologisnya, melayani biologisnya wajib, ibu puasa sunnah, ibu batalin ya. Kalau ketemu antara haknya Allah yang wajib, misalnya kita sholat 5 waktu, Bu, Bapak Ibu sekalian, dengan hak wajibnya makhluk, kita sholat wajib, ibu dan ayah kita panggil, ini wajib haknya Allah, ini wajib haknya makhluk. Di sini kita dahulukan haknya Allah, kita nggak boleh batalin sholat kita kena panggilan orang tua kita. Istri juga tidak boleh batalin kena panggilan suaminya. Tapi kalau hak sunnahnya Allah, perintah Allah yang bentuknya sunnah, ibu dan bapak lagi sholat sunnah, dipanggil oleh orang tuanya, ibu atau ayah kita panggil, kita batalin sholat sunnah kita. Kita lagi puasa sunnah, kemudian suami, ibu lagi puasa sunnah, suami suruh batalin karena melayani biologisnya. Iya, tadi Salman Al-Farisi suruh Abu Darda buka puasa karena dia tamu, melayani tamu wajib sementara dia puasa sunnah. Maka semua itu kita dahulukan yang wajib haknya makhluk. Dan kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah hari akhir berpuasa sementara suaminya sedang ada kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya ya. Ini tentunya poin yang penting untuk digarisbawahi gitu ya. Kemudian masuk dalam ini juga tentunya tidak boleh keluar rumah ya tanpa izin suami, karena kata Nabi SAW ya, istri manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka
dilaknat sampai dia kembali. Jadi ibu izin. Bapak-bapak juga saya harapkan untuk memudahkan itu buat ibu-ibu ya. Saya bilang sama istri saya, kalau mau keluar silakan tinggal WA saja. Kadang-kadang saya ada kesibukan tidak sempat jawab. Jadi itu sudah dianggap izin. Selama keluarnya bukan maksiat maka tidak masalah tentunya. Ada satu poin yang saya ingin sampaikan, tapi ini saya ringkas saja Bapak Ibu sekalian, karena rumah tangga itu pasti ada biologis. Maka perlu diketahui adab-adab biologis dalam Islam. Yang paling pertama, terutama bapak, jangan lupa baca doa. Doa ini harus dihafal dan diamalkan. Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, orang yang biologis baca doa ini, maka kalau dikaruniai anak itu tidak akan dibahayakan oleh syaitan selamanya. Salah satu maknanya tidak akan nakal atau tidak akan durhaka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga yang penting digarisbawahi adalah, maaf ini karena Anda hidup di negara non Muslim ya, usahakan jangan pernah biologis dari film yang tidak benar, film porno nggak boleh ya, karena melihat aurat orang tidak boleh. Kemudian juga mereka mengajarkan tata cara yang salah. Di antaranya tidak boleh menggauli istri dari dubur, ya. Karena kata Nabi SAW, terlaknat siapapun yang menggauli istri dari dubur, gitu ya. Kemudian juga tidak boleh menggauli istri pada saat haid dan nifas di kemaluannya. Tapi tetap boleh istimta. Istimta itu menikmati satu sama yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisa fil mahid wala tamassuhun wala takrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Al-ayah yang artinya, hai Muhammad, tanyakan kepadamu tentang haid, maksud dalamnya nifas, maka katakan dia adalah penyakit, maka jauhilah istri pada saat dia sedang haid dan nifas, maksudnya di kemaluannya. Dan kalau mereka sudah suci, sudah bersih, kemudian mereka sudah mandi, maka gaulilah mereka di tempat yang telah Allah izinkan. Nah seperti itu ya. Jadi ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi boleh tetap istimta dalam arti kata. Pernah ditanyakan dalam hadis riwayat Muslim tentang bagaimana kalau istri sedang haid. Kata Nabi SAW, melakukan apa saja kecuali kemaluannya. Jadi maaf, kalau onani dalam Islam tidak boleh laki-laki lakukan, tapi kalau istri lakukan itu dibolehkan. Ya, ini termasuk hal yang dibolehkan dalam syariat. Dan Masruq, seorang tabi'in, bertanya kepada Ummumin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang sedang haid? Kata Aisyah, segala sesuatu kecuali kemaluannya. Dan dalam riwayat lain, riwayat Muslim, Bukhari Muslim, kata Aisyah berkata, jika seseorang di antara kami, maksudnya istri Nabi, sedang haid dan Nabi SAW ingin menggaulinya, maka Nabi pun menyuruh mengeraskan kain di tempat keluar darah, kemudian beliau menggauli kami. Artinya tetap boleh istimta. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, dalam masalah hubungan biologis ini juga, anjuran kalau mau mengulangi adalah berwudu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang ingin mengulangi biologisnya, maka hendaklah dia berwudu, karena itu akan lebih memotivasi dia. Dan tidak boleh menceritakan kenikmatan biologis pada orang lain. Ini sebagai penutup hadisnya ya, sangat tegas, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami yang berhubungan biologis dengan istrinya, juga istri yang mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia hubungan keduanya. Dalam riwayat lain Nabi bilang, mungkin habis sholat subuh Nabi bilang, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan tentang hubungan biologisnya dengan pasangannya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang sahabiat, berkata, iya ya Rasulullah, di Madinah ini laki-laki dan perempuan melakukannya. Jadi mereka berbangga-bangga dengan biologis pasangannya gitu ya. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena itu perumpamanya seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian dia menggaulinya sementara orang-orang melihatnya. Jadi tidak boleh kita ceritakan. Maaf Bapak Ibu, kalau Bapak puas dengan istrinya, cukup antara Anda, istri, sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menghalalkannya. Gak usah diceritakan pada orang lain. Karena kalau Anda cerita tentang kehebatan istri Anda dalam biologis, di depan teman-teman laki-laki, misalnya kalau suami ceritakan, dan laki-laki itu semua istrinya tidak begitu, ya, maka secara otomatis mereka bisa mengganggu istri Anda. Kalau sebaliknya ibu-ibu juga, kalau suaminya memuaskan, cukup antara Anda, suami, sama Allah. Tidak usah ceritakan sama orang lain. Kalau Anda ceritakan sama orang lain, kalau ada depan Anda perempuan suaminya tidak begitu, maka mereka akan ganggu suami Anda. Oleh karena itu harus hati-hati sekali.
Ya, ini mungkin kurang lebih bahasannya Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat menjadikan ini sebagai tambahan amal soleh kita. Amin. Semoga seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sengaja atau tidak sengaja, besar ataupun kecil, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang punya hajat dunia akhirat dimudahkan oleh Allah. Siapapun yang punya permasalahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun harapan Bapak Ibu dunia akhirat juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga negara kita, kemerdekaan dan persatuan juga kesatuan kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin jalankan tugasan amanah dengan baik. Allah jadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan semoga Allah juga menyatukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala serta minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.